Selamat malam. Saya adalah pilihan Anda, menanti keputusan Anda. Suatu malam, ketika suami saya pergi untuk kerja shift malam, saya tidur di kamar yang sama dengan ibu mertua saya. Saya pikir itu akan menjadi malam yang biasa saja, tetapi pada malam ketiga, saya menyaksikan pemandangan yang mengerikan dalam tidur saya dan seluruh tubuh saya terasa lumpuh. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar ibu mertua saya malam itu? Jika Anda penasaran dengan kebenaran cerita hari ini, mari simak baik-baik. Nama saya Sari, usia saya 29 tahun, dan saya belum genap setahun menikah. Suami saya, Budi, adalah seorang pekerja di sebuah pabrik yang berjarak puluhan kilometer dari rumah, bekerja dalam sistem shift. Pekerjaannya berat dan jam kerjanya tidak teratur. Terkadang ia bekerja shift pagi, dan di minggu lain ia bekerja shift malam. Setiap kali suami saya pergi kerja malam, saya ditinggal sendirian di rumah 2 lantai kami. Lantai bawah adalah ruang tamu, dan di lantai atas ada 3 kamar tidur. 1 kamar kami, 1 kamar ibu mertua, dan 1 lagi kami gunakan sebagai gudang. Ibu mertua saya, Ibu Lastri, berusia awal 50-an. Beliau bertubuh kurus namun gerakannya sangat gesit. Sejak suami saya Budi berusia 10 tahun, beliau ditinggal wafat suaminya dan membesarkan putranya sendirian. Mungkin karena hidup dengan begitu keras, ibu menjadi orang yang sangat teliti, tegas, dan cenderung ingin mengendalikan segala urusan di rumah. Tentu saja, beliau bukan orang yang kejam atau jahat, tetapi kebiasaannya untuk mengkritik dan mengawasi setiap kata dan tindakan. Saya seringkali membuat saya merasa tercekik. Karena saya tahu betapa sayangnya beliau pada putranya, saya hanya bisa menahan diri demi menghindari konflik. Setiap kali Budi pergi kerja malam, ibu selalu mengajak saya tidur bersamanya dengan alasan kesepian. Awalnya saya merasa canggung, berpikir bahwa sebagai menantu saya harus menjaga jarak. Namun, beliau terus membujuk, "Apa kamu tidak takut tidur sendirian? Lagi pula, kalau orang tua ini kenapa-kenapa, kita bisa saling menolong." Karena beliau meminta berkali-kali, saya tidak bisa menolaknya. Maka, pada malam pertama, saya pindah ke kamar ibu. Di dalam kamar, tercium bau kamper yang bercampur dengan aroma minyak gosok yang menyengat. Ranjang kayu tua itu berderit setiap kali saya bergerak. Saya berbaring di samping ibu, mendengarkan napasnya yang teratur dan suara gerakannya yang pelan. Malam itu berlalu dengan biasa, hanya terdengar suara anjing menggonggong di gang dan suara jangkrik. Saya berpikir, mungkin saya terlalu sensitif dan tidur bersama ibu mertua bukanlah hal yang aneh. Malam kedua, saya tidak bisa tidur nyenyak. Sekitar tengah malam, saya merasakan ibu bangun dan turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati. Pintu berderit pelan saat dibuka. Ketika saya membuka mata sedikit, saya melihat bayangan kurus ibu menghilang keluar kamar. Saya ingin bertanya apa yang beliau lakukan, tetapi saya mengira beliau hanya pergi ke kamar mandi atau minum air, jadi saya diam saja. Ketika ibu kembali, saya tetap memejamkan mata dan hanya mendengar desahan samar dari samping saya. Jantung saya sedikit berdebar, tetapi saya berusaha untuk tidur kembali, dan kemudian, malam ketiga. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Malam itu terasa sangat gerah, kipas angin di langit-langit berputar dengan berderit, tetapi tidak mampu mengusir hawa panas sepenuhnya. Saya gelisah dan sulit tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh masalah hidup, wajah lelah Budi setiap kali pulang kerja, dan ketegasan ibu yang selalu membuat saya tegang. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun oleh suara pelan. Dalam kegelapan, saya membuka mata samar-samar dan melihat ibu mertua saya sedang duduk di tempat tidur. Beliau tidak menyalakan lampu, hanya cahaya lampu jalan dari luar jendela yang menerangi kamar dengan remang-remang. Ibu berlutut di lantai, meraba-raba sebuah peti kayu kecil yang ditariknya dari bawah tempat tidur. Saya menahan napas. Jantung saya mulai berdebar kencang. Mengapa beliau melakukan hal seperti itu di tengah malam? Agar tidak ketahuan, saya mengatur napas dan membuka mata lebih lebar. Tangan kurus ibu yang gemetar membuka tutup peti itu, dan dari dalamnya, beliau mengeluarkan beberapa kantong kain kecil dan sebuah buku catatan tebal. Karena gelap, saya tidak bisa melihat tulisannya, tetapi saya melihat ibu membalik-balik halaman buku catatan itu sambil membisikkan kata-kata yang tidak bisa saya mengerti.
Bulu kuduk saya merinding. Bukan hanya itu. Ibu mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan keruh, membukanya, lalu menghirup aromanya dalam-dalam. Kemudian, beliau menggumamkan sesuatu seolah-olah sedang berdoa. Saat itu, meskipun kipas angin masih berputar, keringat dingin membasahi seluruh tubuh saya dan saya merasa kaku. Saya ingin segera bangun dan bertanya apa yang terjadi, tetapi kaki dan tangan saya lemas, dan suara saya tidak mau keluar. Saya sangat terkejut. Selama ini, saya hanya menganggap ibu sebagai orang yang tegas dan kolot. Namun, melihatnya duduk di samping peti rahasia dalam kegelapan sambil menggumamkan kata-kata aneh adalah pemandangan yang sangat asing dan bahkan mengerikan. Apakah ini hanya kebiasaan aneh, atau rahasia pribadi, atau bahkan sesuatu yang lebih menakutkan? Ketika ibu dengan hati-hati memasukkan kembali semua barang ke dalam peti, mendorongnya ke bawah tempat tidur, dan berbaring dengan tenang, saya terus berpura-pura tidur. Namun, jantung saya berdebar kencang, dan pandangan saya menjadi gelap. Hanya ada satu pertanyaan yang berputar di kepala saya. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ibu mertua saya? Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya hanya berharap pagi segera datang, tetapi waktu terasa berjalan sangat lambat seperti selamanya. Di dalam kamar yang gelap gulita, setiap suara kecil membuat jantung saya serasa mau copot. Saya merasa terperangkap di antara dua ketakutan. Ketakutan ketahuan oleh ibu, dan ketakutan akan mengetahui kebenaran di balik tindakannya. Keesokan paginya, ibu bangun pagi-pagi sekali seolah tidak terjadi apa-apa, memasak dan membersihkan rumah. Beliau memanggil saya dengan suara tegas seperti biasa. "Sari, sini bantu siangi sayuran ini." Wajah ibu tidak menunjukkan sedikit pun kelelahan, dan tatapannya tetap tajam dan tegas. Saya merasa bingung, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi. Sepanjang hari saya melamun, bayangan semalam tidak mau hilang dari pikiran saya. Apa aku hanya berhalusinasi? Apa aku hanya berpikir yang tidak-tidak karena kurang tidur? Namun, aroma cairan keruh yang dihirup ibu seolah masih menempel di hidung saya, mengingatkan bahwa semua itu nyata. Sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh di hati saya. Saya tidak bisa menatap mata ibu secara langsung. Setiap kali bertemu dengan tatapan tajamnya, punggung saya terasa merinding. Saya bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, apapun yang terjadi, tetapi pada saat yang sama saya merasa takut. Bagaimana jika, setelah menggali lebih dalam, saya menemukan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang saya bayangkan? Sejak saat itu, saya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik kecil. Ibu, bertanya-tanya apakah ada rahasia lain yang beliau sembunyikan. Setelah malam ketiga itu, hati saya menjadi kacau seperti lautan yang diterpa badai. Siang hari, suasana rumah berjalan seperti biasa. Di dapur, terdengar suara pisau dan talenan beradu, di halaman terdengar suara sapu lidi yang bergesekan, dan aroma sayur lodeh menyebar ke seluruh rumah. Namun, bagi saya, ruang itu tidak lagi terasa damai seperti dulu. Setiap kali ibu duduk dengan tenang menyiangi sayuran sambil mengomel tentang hal-hal sepele, saya teringat pada sosoknya yang berlutut dalam kegelapan, dengan tangan gemetar mengeluarkan sesuatu dari peti kayu itu. Bayangan itu seperti noda tinta hitam yang tidak bisa dihapus dari pikiran saya. Apakah Budi tahu kalau ibunya punya peti aneh itu? Mungkinkah dia pernah melihatnya dan mengira itu hanya peninggalan ayahnya? Pikiran itu membuat saya terdiam sejenak. Budi adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Dia tidak pernah sekalipun meragukan atau mengeluh tentang ibunya. Jika aku menceritakan ini padanya, akankah dia percaya? Atau akankah dia berpikir aku berbohong untuk mengadu domba hubungan ibu dan anak? Sepanjang hari itu, saya bertingkah seperti orang linglung. Saya terus-menerus membuat kesalahan dalam pekerjaan apapun. Ibu mertua melirik saya beberapa kali, dan tatapannya seolah-olah sedang menguji saya. Suatu kali, beliau bertanya setengah bercanda, "Tadi malam tidurmu nyenyak? Kenapa dari pagi kamu seperti orang kehilangan semangat?" Jantung saya serasa copot. Saya buru-buru menunduk untuk menyembunyikan kepanikan saya. "Iya, Bu. Mungkin cuma kurang tidur saja." Ibu tersenyum tipis dan tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi saya merasa ada makna tersembunyi di balik senyum itu. Seolah-olah beliau sudah tahu bahwa saya telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat. Malam keempat,
Budi kembali kerja shift malam. Saya mulai gelisah sejak matahari terbenam. Pikiran harus tidur di kamar yang sama dengan ibu mertua membuat dada saya sesak. Saya ingin mencari alasan untuk tidak ikut, tetapi saya takut ibu akan curiga. Akhirnya, dengan terpaksa, saya mengikuti ibu naik ke kamarnya. Saya berbaring di tepi ranjang, menarik selimut hingga ke dagu. Dalam kegelapan pekat, hanya suara detak jam dinding yang bergema. Saya mencoba memejamkan mata, tetapi jantung saya terus berdebar kencang. Saya tidak bisa tidur nyenyak, hanya setengah sadar dan gelisah. Benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara pelan itu terdengar lagi. Saya mengatur napas lebih hati-hati dari sebelumnya, dan membuka mata perlahan. Ibu sedang mengeluarkan peti kayu itu lagi. Pemandangannya sama persis, tetapi kali ini, beliau tidak hanya menggumam. Saya bisa mendengar dengan jelas suaranya yang bergetar, dan terkadang kalimat-kalimat yang terputus-putus keluar dari mulutnya. Mas, aku sudah menepati janjiku. Tapi kenapa hatiku masih belum tenang? Darah saya seakan membeku mendengar kata-kata itu. Mas? Jangan-jangan beliau memanggil almarhum ayah mertua yang sudah meninggal lebih dari 15 tahun lalu? Ibu membuka buku catatan dan mengeluarkan beberapa foto tua yang sudah menguning dari kantong kain. Di antaranya ada foto seorang pria jangkung dengan ekspresi tegas, yang saya yakini adalah ayah mertua saya. Ibu meletakkan foto itu di lantai dan menangkupkan kedua tangannya, bergumam seolah sedang memohon sesuatu. Kemudian, beliau kembali mengeluarkan botol kaca berisi cairan keruh itu, menghirupnya dalam-dalam, lalu meneteskan beberapa tetes ke lantai. Bau menyengat menusuk hidung saya, hingga tenggorokan terasa perih. Tanpa sadar, saya tidak tahan dan sedikit menggerakkan tubuh. Ibu menoleh, dan jantung saya serasa jatuh ke ujung kaki. Dalam kegelapan, kedua mata ibu berkilat, seolah menembus semua kepura-puraan saya. Saya buru-buru memejamkan mata dan berpura-pura tidur lelap. Sesaat kemudian, saya merasakan napas ibu begitu dekat dengan wajah saya. Saya harus mengerahkan seluruh tenaga agar kelopak mata saya tidak bergetar. Lalu, ibu menghela napas samar dan kembali ke tempatnya, mulai memasukkan barang-barang ke dalam peti. Saat itu, bulu kuduk saya merinding. Saya yakin ibu mencurigai saya. Helaan napas itu seperti sebuah peringatan bagi saya. Peringatan tanpa kata untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Keesokan paginya, ketika saya turun ke dapur, ibu sudah duduk di meja makan. Tatapannya pada saya terasa berbeda dari biasanya, lebih dingin. Sarapan hari itu berlangsung dalam suasana yang mencekam hingga saya hampir tidak bisa menelan makanan. Ibu tidak banyak bicara, tetapi sesekali menatap saya, seolah-olah beliau menunggu saya untuk mengakui sesuatu terlebih dahulu. Budi tidak tahu apa-apa. Dengan lahap ia makan sambil bercerita tentang pekerjaannya di pabrik. Di dalam hati saya, kekacauan yang tak terkendali berkecamuk. Saya merasa tidak bisa terus hidup seperti ini. Cepat atau lambat, saya pasti akan ketahuan bahwa saya telah melihat semuanya. Namun, saya tidak punya keberanian untuk memberitahu suami saya, apalagi untuk menghadapi ibu mertua secara langsung. Saya terperangkap di antara dua pilihan, diam atau meledak. Sepanjang hari itu, saya tenggelam dalam ribuan pikiran, sosok ibu yang terkadang marah tanpa alasan. Pesannya pada Budi untuk tidak pernah mempercayakan urusan keuangan rumah tangga pada saya, dan tatapan tajamnya yang mengawasi setiap gerak-gerik saya. Kini, semua kepingan itu seolah menyatu menjadi sebuah gambar yang tidak dapat saya pahami. Mungkinkah ibu menyembunyikan rahasia besar yang tidak boleh diketahui oleh siapapun di rumah ini? Sore itu, saya sengaja membersihkan ruang tamu lebih lama dari biasanya untuk mencari kesempatan. Ketika ibu pergi ke rumah tetangga, saya diam-diam naik ke kamarnya. Jantung saya berdebar kencang saat saya meraba-raba di bawah tempat tidur. Peti kayu itu masih ada di sana, dingin dan berat. Saya meletakkan tangan di atas tutupnya dan mencoba membukanya. Tetapi tepat pada saat itu, saya mendengar suara pintu gerbang besi berderit dari luar. Saya terkejut setengah mati, buru-buru mendorong kembali peti itu, menutupinya dengan selimut, lalu lari ke dapur dan berpura-pura sedang mencuci piring. Sesaat kemudian, ibu masuk dengan ekspresi biasa. Keringat dingin mengalir di punggung saya, dan saya gemetar ketakutan kalau ibu menyadarinya. Malam itu,
Saat Budi bersiap-siap berangkat kerja, saya hampir saja menceritakan semuanya, tetapi melihat matanya yang lelah, saya tidak tega. Saya tidak ingin menambah bebannya, saya hanya memegang tangannya lebih lama dari biasanya, seolah ingin mencari sedikit rasa aman darinya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Di rumah, dengarkan kata ibu ya, jangan bertengkar. Aku segera kembali." Senyum itu justru membuat saya merasa semakin kesepian. Malam tiba, dan saya harus kembali masuk ke kamar ibu mertua. Sejak melangkahi ambang pintu, rasa takut menyelimuti saya. Saya berbaring merapat ke tepi ranjang, mencoba menjaga jarak, namun, dalam hati, saya sudah membuat keputusan. Jika malam ini ibu mengeluarkan peti itu lagi, saya tidak akan diam. Saya harus tahu kebenarannya. Cahaya bulan di luar jendela menciptakan bayangan samar di lantai. Suara jam terasa seperti berjalan mundur. Dan sekitar pukul 2 dini hari, seperti yang saya duga, ibu bangkit duduk. Saya menahan napas dan membuka mata perlahan. Ibu dengan hati-hati menarik peti kayu itu. Tangannya gemetar. Kali ini, bukan hanya botol kaca dan buku catatan. Ibu mengeluarkan satu benda lagi yang membuat saya menahan napas. Itu adalah sebilah golok berkarat yang bilahnya telah menghitam. Ibu memegangnya, jari-jarinya yang gemetar mengelus bagian yang berkarat. Di matanya, tampak campuran antara amarah dan penderitaan. Lalu, beliau berbisik, "Mas, kapan semua ini akan berakhir?" Saya menggigit bibir hingga hampir berdarah. Jantung saya serasa mau meledak, dan seluruh tubuh saya gemetar seperti daun. Saya menyadari bahwa rahasia ini jauh lebih dalam dari yang saya kira. Ini bukan sekadar kebiasaan aneh atau kenang-kenangan lama. Di balik peti itu, tersembunyi sebuah cerita kelam yang belum pernah diungkapkan oleh ibu. Dan saya sadar, kini saya telah terseret ke dalam pusaran yang tidak bisa saya hindari. Malam keempat itu, pemandangan ibu mertua yang mengelus bilah golok berkarat sambil seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, terus menghantui pikiran saya sepanjang hari berikutnya. Pagi harinya, begitu Budi berangkat kerja, saya hanya duduk termenung di meja makan, mengetuk-ngetukkan sendok ke mangkuk tanpa bisa menelan nasi sedikit pun. Ibu mertua, seperti biasa, menyelesaikan makannya dan bangkit untuk mencuci piring. Tatapannya yang melintas ke arah saya terasa dingin, tetapi seolah beliau tahu bahwa saya bukan lagi orang luar dalam masalah ini. Setiap kali saya melihat tangan kurusnya, bilah golok itu muncul di benak saya. Itu bukan sekadar benda tua. Dari bilah itu, saya bisa merasakan aura mengerikan yang merupakan campuran dari dendam dan amarah yang terpendam jauh di dalam hati ibu. Saya penasaran. Mengapa seorang wanita yang telah menjalani separuh hidupnya dan kehilangan suami di usia muda harus hidup sambil memeluk benda seperti itu? Apakah golok itu ada hubungannya dengan kematian ayah mertua? Atau itu adalah bukti dari sebuah kisah pilu yang belum pernah terungkap? Sore itu, saat saya sedang mencuci sayuran di sumur halaman belakang, saya mendengar suara beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang mengobrol di teras. Salah satu dari mereka berkata, "Bu Lastri itu waktu mudanya sengsara sekali, ya? Kematian suaminya juga tidak jelas. Katanya kecelakaan, tapi kematiannya agak aneh." Dulu orang-orang kampung sempat bergunjing, tapi lama-lama diam. Saya membeku di tempat. Tangan saya gemetar hingga sayuran yang saya pegang jatuh semua. Itu berarti, kata-kata yang dibisikkan ibu setiap malam, cairan aneh itu, dan bilah golok itu, semuanya bisa jadi berhubungan dengan kematian ayah mertua. Malam kelima, saya memberanikan diri untuk memancing. Sambil melipat cucian bersama ibu, saya berpura-pura biasa saja dan mulai bicara. "Bu, tadi saya dengar dari ibu-ibu tetangga, katanya dulu bapak meninggal mendadak, ya? Pasti ibu sengsara sekali." Tangan ibu berhenti bergerak. Tatapannya mendadak menjadi gelap, dan pandangan tajamnya seolah menusuk saya. Ibu meletakkan pakaian yang sedang dilipatnya dengan kasar dan berkata dengan suara serak, "Itu masa lalu. Jangan diungkit lagi. Tidak ada baiknya." Saya buru-buru mengangguk, tetapi hati saya semakin terguncang. Jelas sekali beliau menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Budi masih kerja shift malam. Meskipun saya mendengar napas teratur ibu di samping saya, hati saya bergejolak seperti badai. Saya teringat pada golok itu, botol kaca, dan foto-foto yang menguning.
Semuanya seperti kepingan puzzle yang berserakan, tidak bisa saya satukan. Saya ingin tahu kebenarannya, tetapi pada saat yang sama, saya takut kebenaran itu akan menghancurkan keluarga ini. Pukul 2 dini hari, saya merasakan ibu bangun lagi. Kali ini, saya memutuskan untuk tidak diam saja. Saya menahan napas, menunggu ibu mengeluarkan peti itu, lalu saya sedikit menggerakkan tubuh dan bergumam seolah sedang mengigau, "Ibu, sedang apa?" Tubuh ibu tersentak, dan dengan tatapan tajamnya beliau menoleh ke arah saya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Ibu tidak menjawab, hanya menatap saya lekat-lekat. Saya membuka mata dengan sayu seperti orang mengantuk, lalu membenamkan wajah ke bantal. Beberapa saat kemudian, ibu menghela napas, memasukkan barang-barangnya ke dalam peti, dan kembali berbaring. Namun, sejak saat itu, saya tahu bahwa beliau yakin saya tidak benar-benar tidur. Keesokan paginya, suasana di rumah benar-benar berubah. Ibu tidak banyak bicara pada saya seperti biasanya, dan nada bicaranya menjadi singkat dan ketus. Nasi yang dimasaknya sedikit gosong, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada ibu yang sangat teliti. Saya merasa jarak antara saya dan ibu semakin jauh. Seolah-olah kami adalah dua orang yang tinggal di bawah satu atap tetapi saling waspada. Sore harinya, saat saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ibu keluar dari dapur dan berdiri sangat dekat di belakang saya, lalu berkata dengan suara pelan, "Sari, di dunia ini ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Kamu cukup jadi istri yang baik, urus suamimu, itu saja. Semakin dalam kamu menggali, hanya akan ada penderitaan." Seluruh tubuh saya gemetar, dan sabun di tangan saya terlepas. Saya tahu dengan jelas bahwa ibu sedang memperingatkan saya. Malam ke-6, saya dengan tegas menolak masuk ke kamar ibu. Saya beralasan lelah dan meminta izin untuk tidur di kamar saya sendiri. Ibu menatap saya cukup lama, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saya pikir saya sudah bebas, tetapi tengah malam, dalam tidur saya mendengar suara langkah kaki pelan di koridor. Pintu kamar saya terbuka perlahan, dan di bawah cahaya bulan yang remang-remang, bayangan ibu mertua masuk ke dalam kamar dan berdiri di samping tempat tidur saya. Saya sangat terkejut hingga hampir berteriak, tetapi tenggorokan saya tercekat dan tidak ada suara yang keluar. Ibu menatap saya lekat-lekat, dan tatapannya sedingin es. Sesaat kemudian, ibu dengan lembut menyelimuti saya sambil berbisik, "Tidurlah. Jangan pikirkan yang lain." Lalu, beliau berbalik dan pergi, dan pintu pun tertutup. Jantung saya berdebar seperti genderang perang. Saya menyadari bahwa ibu mengawasi setiap gerak-gerik saya. Saya tidak punya tempat untuk lari lagi. Suka atau tidak suka, saya sudah terseret jauh ke dalam rahasia itu. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menelepon teman baik saya, Rina. Saya tidak bisa menceritakan detailnya, hanya mengatakan bahwa saya sedang dalam situasi yang sulit. Rina memberi saya saran, "Kenapa kamu tidak jujur saja pada Mas Budi? Bagaimanapun juga dia suamimu, dia harus tahu agar bisa melindungimu." Saya menggelengkan kepala, mata saya terasa panas. Saya takut Budi akan menuduh saya pembohong dan menyalahkan saya karena mengganggu ketenangan keluarga. Malam itu, sebelum berangkat kerja, Budi dengan cepat menyelipkan sebagian gajinya ke tangan saya. Dia tersenyum dan berkata, "Pakai ini untuk membeli apa yang kamu butuhkan, jangan membuat ibu khawatir." Saya menggenggam tangannya erat, tetapi tidak bisa membuka mulut. Dalam hati saya, hanya ketakutan yang tumbuh. Jika kebenaran yang aku ketahui berhubungan dengan kematian ayah mertua, akankah suatu hari nanti dia membenciku karena telah mengusik luka yang terkubur dalam keluarganya? Malam tiba, saya mencoba untuk tidur tetapi tidak bisa. Tatapan dingin ibu mertua, bilah golok berkarat, dan bisikan yang terdengar setiap malam menjerat saya seperti jaring laba-laba yang rapat. Saya merasa sudah saatnya untuk menghadapi ini. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saya diam-diam keluar dari kamar dan melangkah tanpa alas kaki di atas lantai ubin yang dingin. Saya dengan hati-hati menempelkan mata ke celah pintu kamar ibu. Dari dalam, terlihat cahaya kuning remang-remang. Ibu kembali berlutut, membuka peti, memegang golok di tangannya dan menggumam, "Mas, maafkan aku. Tapi sepertinya Budi juga harus tahu sekarang."
Seluruh tubuh saya terasa lumpuh. Kata-kata ibu seperti pisau yang menusuk jantung saya. Itu berarti rahasia itu juga berhubungan dengan Budi, dengan kebahagiaan keluarga ini, dan sebagai menantu dan istri dari putranya, saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Saya menutup mulut untuk menahan isak tangis. Saat itu, saya menyadari bahwa saya hanya punya dua pilihan. Terus diam dan hidup dalam ketakutan, atau mencari tahu kebenaran langsung dari wanita yang sedang berlutut itu. Dari ibu mertua yang saya hormati sekaligus takuti. Dan saya merasa, pilihan itu akan mengubah seluruh hidup saya. Saat ibu mertua berkata, "Sepertinya Budi juga harus tahu sekarang." Pikiran saya menjadi kusut seperti benang yang diurai seseorang di tengah malam. Saya menempelkan tubuh saya yang gemetar ke celah pintu, mencoba menahan napas yang terengah-engah. Bisikan itu seperti sebuah ramalan. Terkadang terdengar seperti pengakuan dosa, terkadang seperti persiapan untuk sesuatu yang akan datang. Tetapi mengapa sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, beliau mengangkat cerita itu? Dan apa sebenarnya kebenaran yang dimaksud ibu? Apakah itu berhubungan dengan kematian misterius ayah mertua? Malam itu, saya tidak berani masuk ke kamar atau membiarkan diri saya ketahuan sedang menguping. Sambil gemetar, saya kembali ke tempat tidur saya dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Namun, saya tidak bisa tidur sedikit pun sepanjang malam. Dan hanya suara isak tangis ibu yang terus terngiang di telinga saya. Keesokan paginya, saya berjalan terhuyung-huyung dengan mata yang cekung. Ketika Budi melihat saya, dia bertanya dengan cemas, "Kamu sakit? Atau beberapa hari ini kurang tidur?" Saya terkejut dan buru-buru menjawab sekenanya. Mungkin karena cuacanya terlalu panas. Budi sedikit mengerutkan kening tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Namun, ibu mertua berbeda. Beliau menatap saya dengan mata yang dalam dan sedih, seolah-olah ingin menembus isi hati saya. Lalu, dengan tenang beliau berkata, "Sari, hari ini ibu mau ke pasar lebih pagi. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Jangan pergi jauh-jauh." Meskipun terdengar biasa, di telinga saya, kata-kata itu terdengar seperti peringatan yang mengikat saya, bahwa saya harus selalu berada dalam pengawasannya. Setelah ibu pergi, hingga hampir tengah hari, saya hanya duduk termangu di tempat tidur. Rasa penasaran, ketakutan, dan hasrat untuk mengetahui kebenaran mencekik saya. Saya tidak tahan lagi. Saya memutuskan untuk mengambil risiko dan membuka peti itu. Saya harus tahu apa isinya. Saya mengunci pintu kamar rapat-rapat. Dan dengan jantung yang berdebar kencang, saya berlutut di lantai yang dingin. Dengan tangan gemetar, saya menarik peti kayu itu dari bawah tempat tidur. Rasanya berat seolah-olah berisi batu. Telapak tangan saya basah oleh keringat. Saya berusaha membuka gembok yang berkarat. Setelah beberapa menit berjuang, dengan suara berderit, peti itu terbuka. Bau apek dan besi berkarat menusuk hidung saya hingga hampir membuat saya mual. Di dalamnya, selain botol berisi cairan keruh, buku catatan tebal, dan golok berkarat, ada satu lagi bungkusan kain yang diikat erat. Sambil gemetar, saya membuka bungkusan itu, dan apa yang ada di dalamnya membuat saya membeku di tempat. Itu adalah sebuah kemeja pria yang sudah usang, dengan noda-noda merah kecoklatan yang memenuhi bagian bahunya yang sudah lapuk. Saya terduduk di lantai. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Noda ini, jangan-jangan darah? Dalam keadaan panik, saya mulai membolak-balik buku catatan itu. Tulisan tangan ibu yang rapi muncul. Dan beberapa bagiannya luntur karena air mata. Saya membaca sekilas beberapa halaman pertama, dan jantung saya semakin sesak. Dia telah pergi, aku tidak punya pilihan lain. Orang-orang bilang itu kecelakaan, tapi hanya aku yang tahu kebenarannya. Aku menyimpan golok ini seperti sebagian dari dirinya, agar tidak pernah lupa. Tapi selama bertahun-tahun, setiap malam aku dihantui rasa bersalah, saya gemetar, dan air mata saya tumpah. Jadi, kematian ayah mertua bukanlah kebetulan. Ada kebenaran yang telah dipendam ibu di dalam hatinya selama belasan tahun tanpa memberitahukannya kepada siapapun. Golok itu, kemeja berdarah itu, semuanya adalah bukti dari sebuah tragedi. Tepat pada saat itu, saya mendengar suara gerbang dari luar. Saya terkejut setengah mati, buru-buru memasukkan semua barang ke dalam peti,
mendorongnya ke bawah tempat tidur, dan menutupinya dengan selimut. Tanpa sempat menyeka keringat, ibu masuk, tatapannya berkeliling ruangan, lalu berhenti di bibir saya yang masih gemetar. "Kamu sedang apa di kamarku?" Ibu bertanya dengan suara pelan. Saya menelan ludah dan berusaha menjawab dengan tenang. "Iya, Bu. Tadi spraynya sepertinya banyak debu, jadi saya rapikan sedikit." Ibu menatap saya dengan mata dingin selama beberapa detik, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Sepanjang sore, saya duduk termenung di dapur. Di telinga saya, kata-kata dalam buku catatan itu terus berdengung. Saya tidak punya keberanian untuk memberitahu Budi, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya semakin kuat. Malam harinya, ketika rumah sudah sunyi, saya duduk di tempat tidur dengan hati yang membara. Jika saya terus diam seperti ini, saya bisa gila. Sekitar tengah malam, saya mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki yang ringan seperti biasanya, melainkan langkah yang lambat dan berat seolah memikul beban yang berat. Saya membuka pintu perlahan dan mengintip ke bawah tangga. Ibu mertua sedang duduk sendirian dengan tenang di ruang tamu, dan di depannya, asap mengepul dari sebuah dupa. Ibu berbisik, "Mas, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia sudah melihatnya. Mungkin sudah saatnya aku memberitahu Budi juga." Saya membeku di tempat. Kata-kata itu mengkonfirmasi segalanya. Ibu tahu saya telah melihat dan membacanya, dan beliau memutuskan untuk tidak lagi bisa menyembunyikannya. Saya buru-buru kembali ke kamar. Jantung saya berdebar kencang, dan ribuan pertanyaan muncul di kepala saya. Apa yang akan ibu katakan? Akankah kebenaran itu menghancurkan keluarga ini? Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat sunyi. Budi sudah berangkat kerja pagi-pagi. Ketika saya turun ke dapur, ibu mertua sedang duduk di sana. Beliau memegang cangkir teh, tetapi tidak meminumnya. Ibu menatap saya, dan tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tegas, namun menyimpan penderitaan yang dalam. "Sari, nanti malam kalau Budi sudah berangkat kerja, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Setelah mendengar cerita ini, kamu harus berjanji untuk merahasiakannya. Ini bukan cerita yang bisa ditanggung oleh sembarang orang." Suara ibu serak, tetapi setiap kata terasa berat seperti timah. Saya mengangguk tanpa bicara. Hati saya terasa berat. Sepanjang hari itu, saya gelisah seperti orang linglung. Pikiran saya dipenuhi oleh skenario-skenario kelam. Jika kebenaran itu adalah dosa dan darah, sebuah tragedi yang berhubungan dengan kematian ayah mertua, bagaimana aku harus menghadapinya? Haruskah aku memberitahu Budi, atau haruskah aku menjaga rahasia ini demi keutuhan keluarga? Malam tiba, dan rumah tenggelam dalam kegelapan. Budi mengenakan jaketnya dan berangkat kerja. Sebelum pergi, dia mencium kening saya dengan ringan dan berpesan, "Jangan tidur terlalu malam, jangan banyak pikiran." Saya mengantarnya sampai ke pintu gerbang. Di dalam hati saya, kesedihan yang tak terlukiskan membuncah. Begitu gerbang tertutup, ibu mertua keluar dari kamarnya. Cahaya kuning menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Ibu berkata dengan suara pelan, "Kemarilah, Sari. Duduk, ibu akan ceritakan semuanya, tapi setelah malam ini, jika kamu ingin keluarga ini tetap damai, kamu harus bertindak seolah-olah tidak pernah mendengar apa-apa." Jantung saya berdebar kencang. Saya duduk di seberang ibu. Tangan saya sedingin es. Ibu meletakkan peti kayu itu di atas meja, membukanya perlahan, dan mengeluarkan golok, kemeja, dan buku catatan dari dalamnya. Penderitaan yang luar biasa terpancar di mata ibu. "Inilah benda-benda yang telah menjeratku selama bertahun-tahun. Dan mulai malam ini, kamu akan mengerti kenapa aku hidup dengan begitu keras." Suara ibu bergetar dan terputus-putus. Malam ketika dia meninggal, itu bukan kecelakaan seperti yang dikatakan orang-orang. Dia meninggal di dalam rumah ini, dan golok ini adalah saksinya, dan satu-satunya orang yang ada di tempat kejadian malam itu adalah aku. Saya membeku di tempat, jantung saya serasa diremas. Hanya dengan setengah pengakuan itu saja, saya sudah merasa sesak napas. Saya menatap mata ibu mertua, yang seolah menarik saya ke dalam jurang rahasia yang belum terungkap. Dan saya tahu, malam ini, saya akan menghadapi kebenaran paling mengerikan dalam hidup saya. Di dalam ruangan yang hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar teratur,
seolah menghitung irama kata-kata yang akan diucapkan ibu mertua. Ibu Lastri duduk di seberang saya, meletakkan tangannya yang gemetar di atas peti kayu yang terbuka. Di dalamnya, golok berkarat itu berkilauan samar di bawah cahaya lampu kuning, dan kemeja dengan noda-noda merah itu meringkuk seperti saksi bisu dari masa lalu. Saya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jantung saya berdebar begitu kencang, sepertinya suaranya bisa terdengar di udara. Ibu mertua menatap saya, dengan mata yang kosong dan dalam, beliau menatap saya, lalu berkata dengan suara serak, "Sari, malam ini, kamu harus berjanji bahwa cerita yang akan kamu dengar tidak akan pernah kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Budi sekalipun. Jika kamu tidak berjanji, aku akan menutup mulutku selamanya." Suara itu tegas, tetapi penuh dengan tekad yang putus asa. Saya menelan ludah dan mengangguk perlahan. "Saya berjanji, Bu," bisik saya dengan suara tercekat. Ibu mertua mengelus kemeja itu dengan lembut. Matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu hujan turun deras. Dia pulang kerja terlambat, dan seluruh tubuhnya bau alkohol. Sifatnya memang sudah keras, tapi kalau sudah mabuk, dia bisa menjadi kasar tanpa alasan. Sejak kehilangan pekerjaan, dia setiap hari mabuk-mabukan, mengumpat, dan main tangan. Aku terus bersabar karena Budi masih sangat kecil, tapi malam itu, semuanya di luar kendaliku. Suara ibu terhenti. Kedua tangannya yang kurus mencengkeram ujung bajunya dengan erat. Begitu masuk, dia langsung memakiku dan mengobrak-abrik perabotan. Saat itu, aku memeluk Budi yang baru berusia 10 tahun, gemetar ketakutan dan memohon, tapi dia justru semakin beringas. Dia merebut Budi dari pelukanku dan berteriak bahwa anak itu bukan anaknya. Aku panik, menarik Budi kembali, dan membalas beberapa patah kata. Saat itulah dia kehilangan akal sehatnya dan menyerangku dengan golok. Dalam pergulatan yang kacau, golok itu tertancap di dadanya, darah menyembur, membasahi seluruh kemeja ini. Air mata saya juga mengalir. Tenggorokan saya tercekat. Saya tidak bisa percaya. Ibu mertua yang selama ini saya anggap hanya galak, ternyata telah memikul rahasia mengerikan seperti itu selama belasan tahun. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar, dia ambruk di depan aku dan Budi. Aku tidak percaya dengan apa yang telah kulakukan. Aku membeku di tempat, Budi menjerit, dan aku gemetar sambil memeluk tubuhnya. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata, terus berdoa agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Saya gemetar membayangkan pemandangan berdarah yang terjadi di rumah ini. Di ruang yang sama tempat saya dan Budi tinggal setiap hari. Ruangan sempit, bau darah, tangisan anak kecil, dan kengerian putus asa seorang wanita yang lemah. Ibu Lastri menyeka air matanya dengan sapu tangan dan berkata dengan berat, "Keesokan paginya, para tetangga datang karena mendengar keributan. Semalaman aku membersihkan darah dan menyembunyikan kemeja dan golok ini di dalam peti. Orang-orang hanya melihatnya tergeletak dan menyimpulkan bahwa dia mengalami kecelakaan karena mabuk. Aku tidak mengatakan apa-apa." Begitulah ceritanya berakhir, tapi di dalam hatiku, tidak ada yang berakhir. Saya menutupi wajah saya. Hati saya terasa seperti disayat-sayat. Jadi, kata-kata yang digumamkan ibu setiap malam di samping peti, cairan aneh itu, isak tangis di malam hari, semuanya karena mimpi buruk masa lalu. Ibu menyimpan peti itu untuk menghukum dirinya sendiri, tidak bisa membuangnya, juga tidak bisa mengakuinya. Dengan berlinang air mata, saya menatap ibu. "Bu, bagaimana ibu bisa hidup dengan rahasia ini selama ini?" Ibu tersenyum tipis. Beliau menatap saya dengan mata yang gelap dan berkata, "Hidup dalam rasa bersalah, Sari. Setiap hari rasanya seperti ada yang mencekik leherku. Aku bersikap keras padamu dan galak pada Budi bukan karena aku benci. Aku takut suatu saat semua ini akan terulang lagi. Aku takut anakku akan mewarisi sifat keras ayahnya. Takut keluarga ini akan jatuh ke dalam tragedi lagi. Aku bersikap kejam untuk menyembunyikan ketakutanku dan mengendalikan segalanya." Saya menangis dalam diam. Sekarang saya mulai mengerti mengapa ibu selalu ingin ikut campur dalam segala hal, mengapa beliau tidak mempercayakan uang kepada saya, mengapa wajahnya selalu cemberut. Semua itu adalah dinding yang dibangunnya untuk menyembunyikan kecemasan di dalam dirinya. Ibu merendahkan suaranya dan melanjutkan,
Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Tapi ingat, Budi tidak boleh tahu soal ini. Seumur hidupnya, dia percaya ayahnya meninggal karena kecelakaan. Jika kebenaran ini terungkap, dia akan membenciku, membenci hidup ini. Aku tidak ingin memberinya beban lagi. Saya duduk di sana, hati saya hancur. Di satu sisi, saya merasa kasihan pada penderitaan ibu mertua dan kehidupan kelam yang telah dipikulnya. Tetapi di sisi lain, saya merasa takut. Jika rahasia seperti ini terungkap, bisakah keluarga ini tetap damai? Dan saya, sebagai menantu yang secara kebetulan masuk ke dalam pusaran ini, bisakah saya menyimpan beban berat ini di dalam hati? Malam itu, saya kembali ke kamar, meringkuk di bawah selimut, dan tidak bisa tidur hingga pagi. Saya teringat pada tatapan tajam ibu, setiap kata ketus yang membuat saya merasa tidak adil. Kini, semua itu berubah menjadi rasa kasihan. Ibu bukan lagi ibu mertua yang galak, melainkan seorang wanita lemah dan kesepian yang telah bertahan sendirian dalam kegelapan selama belasan tahun. Namun, pada saat yang sama, jauh di dalam hati saya, ketakutan masih muncul. Bisakah rahasia ini terkubur selamanya? Atau akankah suatu hari nanti terbongkar? Jika suatu hari Budi tahu, bagaimana reaksinya? Dan apakah saya punya kekuatan untuk menjaga kedamaian yang rapuh ini? Keesokan paginya, Ibu Lastri bangun pagi-pagi seperti biasa, dengan tenang menyapu halaman dan memasak. Melihat punggungnya yang kurus berdiri di tengah kabut pagi, mata saya terasa panas. Tetapi ketika Budi dengan ceria menyapa saya sebelum berangkat kerja, hati saya terasa berat. Dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu bahwa di bawah atap ini, sebuah rahasia mengerikan menanti saatnya untuk meledak. Saya merasa tersesat. Saya bukan lagi orang luar. Saya telah sepenuhnya masuk ke dalam bagian kelam keluarga ini dan menjadi penjaga rahasia yang tidak saya inginkan. Dan saya tahu, malam-malam yang akan datang akan terasa lebih panjang. Karena kebenaran yang baru terungkap ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar yang belum bisa saya bayangkan. Setelah malam pengakuan ibu mertua, hati saya terasa berat seolah ditimpa batu. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah menjadi aneh. Dari luar, tampak seperti rumah yang damai seperti biasanya. Suara panci di dapur, kokok ayam setiap pagi, suara Budi yang bersemangat bercerita tentang teman-temannya. Namun, saya tahu ada garis batas tak terlihat yang memisahkan kami semua. Ibu mertua banyak berubah. Beliau lebih jarang mengkritik saya dan mengurangi omelan-omelan kecil, tetapi di matanya selalu ada kesedihan. Seolah-olah malam itu beliau telah meletakkan sebagian beban beratnya, tetapi pada saat yang sama, beliau juga membuat saya ikut memikul beban itu. Saya mulai hidup dalam konflik. Setiap kali melihat Budi, hati saya menjadi rumit. Dia begitu polos percaya bahwa keluarga kami, meskipun miskin, adalah keluarga yang bersih dan baik. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di bawah atap ini terkubur rahasia paling kelam. Terkadang saya ingin menceritakan semuanya padanya. Ingin berbagi beban agar terasa sedikit lebih ringan. Tetapi setiap kali itu terjadi, saya teringat pada tatapan memohon ibu mertua dan suaranya yang gemetar. Kalau kamu bilang, Budi akan membenciku seumur hidupnya. Pikiran itu mencekik leher saya. Suatu malam, saat saya sedang memasak, Budi tiba-tiba bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering melamun? Ada masalah?" Saya terkejut dan buru-buru memaksakan senyum. Mungkin cuma lelah saja. Dia menatap saya lekat-lekat, seolah ingin bertanya lebih lanjut, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Saya berbalik, tetapi jantung saya sesak. Saya takut cepat atau lambat dia akan menyadari bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saya berbaring di samping ibu mertua. Kamar sunyi, hanya suara serangga yang terdengar dari bawah. Saya mendengar dengan jelas desahan samar ibu. Dalam kegelapan, ibu berbisik pelan, "Sari, terima kasih karena tidak lari setelah mendengar ceritaku." Saya menggigit bibir. Air mata saya menggenang. Bukan karena saya kuat, hanya karena Budi, karena pernikahan ini, saya tidak bisa pergi. Namun, mimpi buruk itu tidak pernah melepaskan saya sejenak pun. Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat membersihkan loteng, Budi menemukan setumpuk sapu tangan tua.
dan di dalamnya ada beberapa foto yang sudah menguning. Dia tersenyum dan berkata, "Ini foto Bapak waktu muda. Kenapa ada di sini ya?" Saya teringat pada foto-foto yang ada di peti ibu mertua, dan jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya buru-buru mencoba menghindar, tetapi tidak bisa lepas dari tatapan ibu. Ibu mendekat, merebut beberapa foto itu, dan membentak, "Tidak perlu dilihat. Jangan mengobrak-abrik barang yang tidak perlu." Budi membelalakan matanya dan berkata, "Aku kan cuma lihat tidak sengaja, Bu." "Kenapa ibu sensitif sekali?" Udara di dalam ruangan menjadi berat. Saya melihat tangan ibu gemetar. Malam itu, setelah Budi berangkat kerja, ibu memanggil saya dengan tenang dan berkata dengan suara tegang, "Sari, kamu harus lebih berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya." Tenggorokan saya tercekat, tidak bisa menjawab. Di dalam hati saya, kecemasan baru mulai tumbuh. Budi bukan tipe orang yang mudah menyerah. Sekali dia curiga, dia akan terus menggali. Seperti yang saya duga, beberapa hari kemudian, saat sedang menyiapkan makan, Budi tiba-tiba bertanya, "Bu, aku dengar dulu Bapak meninggal karena kecelakaan. Tapi kecelakaan apa ya? Aku tidak begitu ingat." Pertanyaan itu seperti bilah pisau yang jatuh di atas meja makan. Saya menjatuhkan sumpit, dan ibu mertua membeku di tempat dengan wajah kaku. Ibu menjawab dengan paksa, "Itu masa lalu. Untuk apa diungkit lagi?" Katanya terpeleset dan jatuh. Budi mengerutkan kening. Tapi aneh. Kenapa tidak ada satupun kerabat yang mau menceritakannya dengan jelas? "Bu, ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Kan?" Udara terasa menyesakkan. Saya merasakan tangan saya gemetar. Buru-buru saya menengahi. "Mas, sudah. Itu kan cerita lama. Lebih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang daripada mengungkit masa lalu." Budi diam, tetapi tatapannya menjadi gelap. Saya tahu dia benar-benar mulai curiga. Malam itu, saat saya sedang menimba air di halaman, saya tidak sengaja mendengar bisikan Ibu Lastri dari ruang tamu. "Mas, anak kita mulai bertanya-tanya. Aku harus bagaimana sekarang?" Suara ibu bergetar dan sedih. Saya berdiri terpaku dalam kegelapan. Merasa hati saya hancur. Saya menyadari bahwa rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Sekali Budi mulai curiga, dia tidak akan pernah menyerah. Malam berikutnya, saya tidak bisa tidur. Sambil gelisah, saya keluar ke koridor untuk mencari udara segar. Tetapi saya melihat cahaya dari kamar ibu mertua. Pintunya sedikit terbuka, dan saya dengan hati-hati mengintip ke dalam. Ibu kembali membuka peti, memegang golok dan kemeja itu, tetapi kali ini, ekspresinya sangat berbeda. Tegang dan panik, ibu berbisik, "Kalau dia sampai tahu, kalau dia sampai membenciku, untuk apa aku hidup lagi?" Kaki saya lemas. Jangan-jangan ibu berpikir untuk mati demi menebus dosanya? Pikiran itu membuat saya ketakutan. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saya mendorong pintu dan masuk, berlutut di samping ibu. "Bu, jangan bicara seperti itu. Kumohon, Bu. Apapun yang terjadi, saya dan Mas Budi butuh ibu, saya akan menjaga rahasia ini. Kumohon jangan tinggalkan kami." Air mata saya mengalir deras. Ibu terkejut, lalu menarik saya ke dalam pelukannya, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. "Sari, hanya kamu yang mengerti aku. Tapi kamu tidak tahu, kalau Budi sampai tahu, dia akan membenciku seumur hidupnya. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kehilangan anakku." Saya menggenggam bahu ibu erat dan berkata dengan suara tercekat, "Saya tidak akan membiarkan dia tahu, saya janji." Tetapi begitu janji itu keluar dari mulut saya merasakan jantung saya sesak. Menjaga rahasia ini sama dengan hidup dalam kebohongan, dan saya tahu cepat atau lambat saya harus membayar harganya. Keesokan harinya, Budi sangat pendiam. Dia makan tanpa bicara, dan tatapannya selalu menerawang. Saya cemas, tidak tahu sejauh mana kecurigaannya. Saat bersiap-siap berangkat kerja malam, dia tiba-tiba berbalik dan menggenggam tangan saya erat. "Sari, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" Saya membeku di tempat. Tidak tahu harus menjawab apa, saya hanya menunduk. Tangan saya terasa dingin di dalam genggamannya.
Dia menatap saya cukup lama, lalu melepaskan tangan saya tanpa berkata apa-apa dan pergi. Saya berdiri dalam kegelapan, menangis. Saya menyadari jarak di antara kami semakin jauh. Jika saya terus diam, saya bisa kehilangannya. Tetapi jika saya bicara, saya akan melanggar janji pada ibu mertua. Dilema ini menjerat saya hingga saya tidak bisa bernapas. Dan malam itu, saya sadar. Semakin rahasia disembunyikan, semakin besar peluangnya untuk terungkap dengan cara yang paling kejam. Setelah malam Budi menggenggam tangan saya dan bertanya apakah saya menyembunyikan sesuatu, hati saya hancur berkeping-keping. Saya tahu dia mulai menemukan retakan dalam tatapan mata dan nada bicara saya yang canggung. Semakin saya mencoba menjaga rahasia, semakin kikuk dan aneh perilaku saya. Setiap kali Budi menatap saya lekat-lekat, jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya takut dia akan membaca semuanya dari mata saya. Selama beberapa hari berikutnya, Budi menjadi sangat pendiam. Dia tidak lagi bercerita tentang pabrik atau bercanda dengan saya. Waktu makan keluarga terasa berat, dan ibu mertua, meskipun berpura-pura tenang, saya tahu juga merasakan perubahan itu. Tatapan ibu seringkali dipenuhi kekhawatiran, lalu beliau akan mengalihkan pandangannya seolah sedang menunggu badai datang. Suatu malam, saat saya sedang melipat pakaian, Budi tiba-tiba berkata, "Sari, kamu percaya firasat? Kadang-kadang aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini." Kalau aku tanya ibu, beliau menghindar. Kamu juga mengalihkan pembicaraan. Aku bukan orang bodoh, aku bisa merasakannya. Saya terkejut, tangan saya gemetar, dan pakaian yang saya pegang jatuh. Saya buru-buru memungutnya, mencoba menyembunyikan kepanikan. Kamu terlalu banyak berpikir. Rumah kita tidak apa-apa. Tetapi suara saya bergetar dan tidak meyakinkan. Budi menatap saya dengan tenang dengan matanya yang dalam. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya tahu dia telah memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, setelah Budi berangkat kerja shift malam, saya duduk memeluk lutut di dalam kamar. Hati saya kusut masai. Ibu mertua duduk lama di ruang tamu, dan cahaya kuning menerangi wajah tuanya. Beliau tampak lebih lelah dari biasanya. Beliau tahu putranya curiga. Dan beliau tahu, sekali Budi mulai mencari, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya keluar untuk mencoba menghiburnya, tetapi ibu hanya menggelengkan kepala. "Sari, sepertinya nasib rumah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Jika dia sampai tahu, mungkin itu cara Tuhan agar aku menebus dosaku." Kata-kata ibu membuat saya terdiam. Saya melihat keputusasaan yang bercampur dengan kepasrahan dan persiapan untuk yang terburuk di matanya. Saya menggenggam tangan ibu erat dan berkata dengan suara tercekat, "Bu, saya akan coba hentikan Mas Budi. Dia tidak boleh tahu." Tetapi ibu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menghentikan hati seseorang? Semakin disembunyikan, semakin orang ingin tahu." Seperti yang dikatakan ibu. Beberapa hari kemudian, Budi mulai bertindak. Suatu pagi, dia berpura-pura berangkat kerja lebih awal, lalu kembali sekitar tengah hari. Saya terkejut melihatnya berdiri di tangga, menatap ke arah kamar ibu. Saya bertanya dengan gugup, "Kenapa kamu ada di sini jam segini?" Dia tersenyum tipis. "Ini kan rumahku. Aku bisa datang kapan saja." Meskipun terdengar ringan, rasanya seperti sedang menguji saya. Sore itu, saat saya sedang bekerja di dapur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai atas. Jantung saya berdebar kencang, dan saya berlari ke atas. Pintu kamar ibu mertua sedikit terbuka, dan di dalamnya, Budi sedang membungkuk di bawah tempat tidur. Saya berlari dengan panik. "Kamu sedang apa?" Budi mengangkat kepalanya, dan matanya penuh dengan kecurigaan. "Ada peti di sini. Kenapa benda seperti ini disembunyikan di bawah tempat tidur?" Sambil gemetar, saya menghalanginya. "Bukan apa-apa. Itu hanya barang-barang tua. Tidak ada yang penting." Tetapi Budi menepis tangan saya dan berkata dengan tajam, "Jangan bohong. Sari, kamu tahu apa isinya, kan?" Tenggorokan saya tercekat. Tidak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, pintu terbuka lebar, dan ibu mertua berdiri di sana, wajahnya pucat. Ibu berteriak dengan suara gemetar, "Budi, jangan disentuh,
peti itu bukan urusanmu. Budi terdiam, dan tatapannya berubah menjadi penuh penderitaan. Bu, sebenarnya apa yang ibu sembunyikan dariku? Apakah selama ini aku hidup dalam kebohongan? Udara terasa begitu berat hingga menyesakan. Saya melihat tangan Budi gemetar, dan ibu mertua menangis. Ibu menggelengkan kepala, perlahan mendekat, dan memeluk peti kayu itu dengan erat seolah-olah itu adalah nyawanya. Nak, kumohon jangan bertanya lagi. Kebenaran hanya akan membuatmu menderita. Tetapi Budi tidak mundur. Dia membentak, kalau ibu tidak mau memberitahu, aku akan cari tahu sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku berhak tahu bagaimana ayahku meninggal. Kata-kata itu seperti petir yang meledak di tengah ruangan. Saya melihat wajah Ibu Lastri menjadi pucat pasi dan matanya memerah. Ibu terduduk, memeluk peti itu, dan menangis tersedu-sedu. Jangan, Budi, kalau kamu tahu, kamu tidak akan menganggapku sebagai ibumu lagi. Aku tidak mau kehilanganmu. Budi berdiri terpaku. Terkejut. Dia menoleh ke arah saya dan berkata dengan suara penuh penderitaan, Sari, kamu juga tahu, kan? Kamu juga membohongiku. Saya membeku di tempat, hanya bisa menangis. Saya tidak bisa lagi berbohong, juga tidak bisa melanggar janji pada ibu mertua. Saya hanya bisa menangis, dan itu membuat Budi semakin putus asa. Dia berlari keluar dan membanting pintu. Saya berteriak dan mengejarnya. Mas Budi, dengarkan aku dulu, tetapi dia tidak menoleh, hanya suara langkah kakinya yang berat yang bergema menuruni tangga. Malam itu, rumah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Saya duduk menutupi wajah, merasakan sakit hati yang luar biasa. Ibu mertua duduk seperti orang linglung di samping peti kayu itu. Saya tahu badai yang sesungguhnya telah dimulai. Dan sejak saat itu, saya menyadari bahwa rahasia itu bukan lagi milik saya dan ibu saja. Retakannya sudah terlihat, dan rahasia itu akan terungkap dengan cara yang tidak diinginkan oleh siapapun. Setelah malam Budi menatapku dengan tatapan curiga dan pergi dengan marah, rumah ini diselimuti ketegangan yang menyesakkan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali, setiap langkah takut terjatuh. Ibu mertua benar-benar diam. Beliau tidak lagi banyak bicara atau mengomel, hanya terdengar helaan napas yang panjang dan dalam. Namun, keheningan itu justru membuatku semakin cemas. Itu bukan kedamaian, melainkan persiapan sebelum prahara besar. Budi benar-benar berubah sejak hari itu. Dia menjadi pendiam dan kehilangan senyumnya. Saat makan, dia hanya makan dalam diam, tatapannya kosong seolah pikirannya ada di tempat lain. Terkadang, aku melihatnya menatap ibu mertua lama. Matanya penuh penderitaan dan kecurigaan. Dia bukan lagi anak yang lugu yang kukenal, melainkan seseorang yang berdiri di tepi jurang, siap melompat kapan saja jika menemukan kebenaran. Suatu pagi di akhir pekan, saat aku sedang menjemur pakaian, aku mendengar suara Budi menyalakan motornya. Aku mengejarnya dan bertanya, "Mau kemana?" "Hari ini kan libur." Dia menjawab singkat, "Ada urusan." "Tidak usah tunggu makan." Suaranya dingin, dan dia menghindari tatapanku. Aku tahu dia memulai pencarian kebenarannya sendiri. Kekhawatiran mencekikku hingga aku tidak bisa tenang. Sepanjang hari itu, aku dengan cemas menatap ke arah pintu. Ibu mertua diam, tapi aku tahu beliau juga menyadari apa yang sedang terjadi. Ibu menyalakan tungku tanpa bicara, matanya penuh kesedihan. Beliau tidak bertanya apa-apa padaku, dan sikap itu membuatku semakin tegang. Larut malam, Budi kembali dengan wajah muram. Aku buru-buru bertanya, "Dari mana saja?" Dia hanya menatapku sekilas, lalu berbalik tanpa menjawab. Malam itu, dia tidur membelakangiku. Rasanya seperti ada dinding yang tidak bisa ditembus di antara kami. Ketika aku mencoba menyentuh tangannya, dia menariknya. Hatiku sakit. Keesokan harinya, aku sempat mendengar dia menelepon seseorang dengan suara pelan tapi tegas. "Pak, apakah Bapak ingat kejadian di rumah saya tahun itu? Saya harus bertemu dan bertanya sesuatu." Aku membeku di tempat. Dia mencari orang-orang yang mungkin menjadi saksi malam naas itu. Selama beberapa hari berikutnya, Budi sering keluar dengan alasan bertemu teman atau ada urusan pribadi. Aku tahu itu semua hanya alasan.
Setiap kali dia kembali, tatapannya semakin berat. Terkadang aku melihatnya menatapku, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi kemudian dia hanya menggigit bibir dan diam. Aku menderita insomnia, hanya bisa menatap langit-langit dan menangis dalam diam. Suatu malam, setelah Budi berangkat kerja shift malam, ibu mertua memanggilku dan berkata dengan suara gemetar, "Sari, kita harus siap mental." Dia sedang menggali. Suatu saat kebenaran akan terungkap. Ibu tidak tahu apakah ibu sanggup menahan jika anakku menyebutku pembunuh. Aku menggenggam tangan ibu erat dan menangis. "Bu, saya akan coba hentikan dia, tapi jika saatnya tiba, biarkan saya yang menjelaskan. Bahwa itu kecelakaan, bukan salah ibu." Ibu tersenyum tipis dan sedih. "Siapa yang akan percaya? Kecelakaan tapi menyembunyikan golok dan baju berdarah selama belasan tahun. Tidak, jika kebenaran terungkap, jalanku hanya ada dua, menerima hukuman atau menghilang. Aku paling takut kehilangan anakku." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku melihat keputusasaan total di mata ibu. Beliau tidak takut mati, beliau takut ditinggalkan oleh satu-satunya putranya. Aku memutuskan, sambil terjaga semalaman, bahwa aku harus melindungi keluarga ini dengan cara apapun. Tapi takdir tidak memberiku kesempatan. Hanya beberapa hari kemudian, prahara itu datang. Malam itu, Budi tidak berangkat kerja shift malam. Dia duduk di ruang tamu, menatap ibu mertua dengan mata dingin. Aku duduk di sampingnya, merasakan jantungku berdebar kencang. Setelah hening cukup lama, dia membuka mulut, "Bu, aku sudah bertemu dengan Pak Slamet, tetangga lama kita." Beliau bilang, "Malam ayah meninggal," terdengar suara teriakan dari rumah, dan setelah itu, beliau melihat ibu menangis sambil memeluk jasad ayah. "Sejak hari itu," kata Pak Slamet, "ibu benar-benar berubah. Katakan padaku, Bu, kematian ayah bukan kecelakaan, kan?" Wajah ibu mertua memucat, tangannya gemetar, ibu menunduk dan diam. Aku buru-buru menengahi, "Mas Budi, jangan percaya gosip, bisa saja orang-orang mengarang cerita." Ibu berubah karena terlalu sedih. Tapi Budi menatapku lurus dan berkata dengan suara tercekat, "Sari, kamu juga tahu, kan? Kamu juga membohongiku." Aku membeku di tempat, hanya bisa meneteskan air mata. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba ibu mertua menangis terseduh-seduh dan memegang wajah Budi. "Budi, maafkan ibu. Ibu tidak ingin kamu tahu." Budi membeku. Wajahnya dipenuhi penderitaan. "Jadi benar. Ibu yang membunuh ayah?" Udara terasa pecah berkeping-keping. Aku berlari dan memeluk Budi erat. "Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Itu kecelakaan. Hanya kecelakaan." Tapi dia menepis tanganku dan berteriak dengan mata memerah, "Bohong. Kamu tahu semuanya tapi membohongiku. Kamu juga sekongkol dengan ibu." Aku terduduk dan menangis, dan ibu mertua juga meraung, memohon dengan suara gemetar, "Budi, dengarkan ibu dulu. Malam itu, ibu tidak sengaja, dia menyerang, dan ibu hanya ingin melindungimu. Tapi goloknya salah sasaran. Sungguh ibu tidak bermaksud." Budi membeku di tempat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mundur, bersandar ke dinding, dan menatap kosong. Hatiku hancur. Aku tahu. Saat itu, citra ibu di dalam hatinya telah runtuh. Malam itu, Budi tidak tidur. Dia duduk di ruang tamu, menatap jauh. Aku duduk diam di sampingnya, dan ibu mertua masuk ke kamar dan menangis tanpa suara. Rumah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Aku tahu. Sejak saat itu, keluarga kami berdiri di tepi jurang. Rahasia bukan lagi rahasia. Ia telah terungkap dengan kejam, mendorong 3 orang di rumah ini ke dalam pusaran tanpa jalan keluar. Dan aku bisa merasakan dengan jelas, ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar yang akan datang. Malam itu, setelah kebenaran terungkap, rumah yang akrab ini tiba-tiba menjadi ruang asing yang mencekik. Aku duduk termangu di samping Budi. Dia diam dengan mata kosong, seperti orang yang terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ibu mertua menutup pintu kamarnya, tetapi isak tangis yang tertahan terdengar teratur. 3 orang di rumah ini, masing-masing terperangkap dalam penderitaannya sendiri,
tidak ada yang punya kekuatan untuk memulai pembicaraan. Budi tidak bergerak selama berjam-jam. Kedua tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Terkadang, dia tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyedihkan dari air mata. Jadi, selama belasan tahun ini aku hidup dalam kebohongan. Ibu yang paling kuhormati adalah orang yang membuat ayahku mati, dan istri yang paling kupercaya tahu kebenarannya tapi menyembunyikannya. Siapa lagi yang bisa kupercaya sekarang? Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Aku mencoba memegang tangannya, tetapi dia menepisnya. Tatapan matanya yang sedingin es membuatku kehilangan kata-kata. Keesokan paginya, Budi tidak berangkat kerja. Dia duduk sendirian di bawah teras, terus merokok. Ibu mertua duduk di dapur, menatapnya dalam diam dengan mata memerah. Hatiku hancur. Budi tidak pernah merokok, tapi sekarang dia menyambung puntung rokok yang satu dengan yang lain. Aku tahu dia mencoba bersandar pada asap rokok untuk sejenak melupakan badai di dalam hatinya. Sekitar tengah hari, dia tiba-tiba berkata, "Sari, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku hidup seolah tidak terjadi apa-apa? Atau haruskah aku melapor ke polisi agar ayahku tenang?" Aku terkejut, wajahku pucat. Aku berlari dan menggenggam tangannya erat. "Mas, jangan. Ibu tidak sengaja. Itu kecelakaan. Kalau kamu melapor, ibu akan dipenjara, dan keluarga kita akan hancur." Tapi Budi menepis tanganku dan membentak, "Lalu ayahku meninggal sia-sia? Tidak ada yang menyebutnya, tidak ada yang mencarikan keadilan. Setelah tahu kebenaran ini, bagaimana aku bisa hidup?" Aku meraung, memeluknya, dan memohon. "Mas, aku tahu penderitaanmu, tapi pikirkan ibu. Pikirkan kita. Jika masalah ini sampai diketahui dunia, kita akan kehilangan segalanya. Kubur saja masa lalu." Budi diam, tapi matanya masih menyala karena amarah. Aku tahu kata-kataku hanyalah upaya sia-sia untuk menjahit luka yang sudah robek. Ibu mertua keluar dari dapur, membungkuk, dan berkata dengan suara gemetar, "Budi, kalau kamu mau melapor, laporkanlah." Di usia setua ini, ibu tidak takut dipenjara, ibu hanya takut kehilanganmu. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk meredakan amarahmu, ibu akan menerimanya. Setelah selesai bicara, ibu berbalik dan perlahan masuk ke kamarnya. Punggungnya tampak 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Budi menatapnya dengan kosong, lalu memegang kepalanya dan mengerang. "Kenapa jadi begini? Kenapa keluarga kita jadi begini?" Aku duduk di sampingnya, merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Selama beberapa hari berikutnya, Budi hidup seperti orang linglung. Dia hampir tidak makan atau tidur. Wajahnya menjadi tirus dan kantung matanya menghitam. Suatu malam, dia tiba-tiba bangun, terengah-engah, dan berteriak, "Ayah, maafkan aku karena tidak tahu lebih awal." Aku terkejut, memeluknya, dan menenangkannya seperti anak kecil, tapi dia mendorongku seolah ingin lari dari segalanya. Ibu mertua semakin lemah dari hari ke hari. Beliau jarang keluar dan tidak lagi berbicara dengan tetangga. Ibu hanya diam-diam menyalakan dupa di depan altar suaminya, terus-menerus menangis. Aku merasa hatiku terkoyak. Aku terjepit di antara dua orang. Suami yang kehilangan akal sehatnya, dan ibu mertua yang diliputi rasa bersalah. Suatu malam, Budi pulang kerja dan duduk di seberangku, berkata dengan suara serak, "Aku tidak tahan lagi, Sari. Aku harus mencari keadilan untuk ayah. Sepertinya aku akan melapor. Apapun yang terjadi pada ibu, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini." Aku ketakutan dan memeluknya. "Mas, kumohon pikirkan lagi. Kalau kamu melakukan itu, ibu bisa meninggal. Beliau sudah menderita seumur hidupnya. Masa sekarang harus dihina di penjara?" Budi menepis tanganku dan berkata dengan berat, "Kamu selalu di pihak ibu? Lalu bagaimana dengan ayah? Pernahkah kamu memikirkan ketidakadilannya?" Tenggorokanku tercekat. Aku menangis, dan hanya bisa memeluknya erat. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas dia semakin menjauh dari pelukanku. Malam itu, aku tidak tidur dan diam-diam pergi ke kamar ibu mertua. Ibu duduk sendirian, menatap lekat-lekat pada golok berkarat di dalam peti. Aku gemetar, berlutut di sampingnya. "Bu, bagaimana sekarang?" Mas Budi bilang dia tidak tahan lagi.
Dia bisa pergi ke polisi kapan saja. Ibu tersenyum tipis. Air matanya mengalir. Jika itu takdirnya, aku harus menerimanya. Jangan menahannya lagi. Kamu hiduplah baik-baik dengannya. Jika kamu bisa memikul bebanku, itu sudah cukup. Aku meraung dan memeluk ibu. Tidak, Bu. Aku tidak bisa membiarkan ibu di penjara. Aku akan cari cara, biar aku saja yang menanggung semua dosanya. Aku akan bilang aku yang tidak sengaja melakukannya. Aku akan melindungi ibu. Kumohon jangan menyerah. Ibu menggenggam tanganku erat dan gemetar. Sari, kamu gila. Kenapa kamu harus berkorban untukku? Aku sudah banyak dosa. Bagaimana aku bisa menyeretmu? Aku berkata dengan suara tercekat, karena aku tidak bisa melihat keluarga ini hancur. Aku cinta Mas Budi. Aku ingin melindungi dia dan rumah ini. Jika harus memilih, aku akan menanggungnya untuk ibu. Ibu memelukku erat dan menangis terseduh-seduh. Anak bodoh. Keesokan harinya, Budi tiba-tiba mengambil cuti. Dia pergi seharian dan baru kembali malam hari, wajahnya semakin tirus. Ketika aku bertanya, dia menjawab singkat, aku mencari tahu lebih banyak, yang kubutuhkan bukan simpati, tapi kebenaran. Aku tahu dia sudah memutuskan. Dan aku membeku di tempat. Malam itu, saat aku baru saja tertidur, Budi mengguncangku, suaranya serak. Sari, bagaimana ayah meninggal? Katakan padaku yang sebenarnya, aku sudah cukup kuat. Seluruh tubuhku gemetar, jantungku berdebar kencang. Aku menatapnya, mata memerah, tatapan yang bercampur antara keputusasaan dan penderitaan. Aku membuka mulut, tapi tenggorokanku tercekat, tidak ada kata yang keluar. Air mata menggantikan jawabanku. Budi bangkit dan berteriak, jadi benar? Kamu tahu, dan kamu juga sekongkol. Semua orang membohongiku. Dia memukul dinding dengan keras. Darah mengalir dari buku-buku jarinya, tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit. Aku ketakutan, memeluknya, dan meraung, Mas, kumohon jangan menyakiti dirimu sendiri. Kumohon percaya padaku, semuanya kecelakaan, tapi dia mendorongku. Matanya memerah. Kecelakaan? Kecelakaan yang harus disembunyikan seumur hidup, kecelakaan yang membuat golok dan baju berdarah harus dikubur di bawah tempat tidur. Apa kau pikir aku masih bisa percaya? Aku terduduk di lantai dan menangis. Budi menatapku lama, lalu berlari keluar dan membanting pintu. Aku panik dan mengejarnya. Aku melihatnya pergi dengan motornya, menghilang ke dalam malam. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, punggungnya yang kurus semakin menghilang ke dalam kegelapan. Aku membeku di tempat. Ketakutan yang luar biasa muncul di hatiku. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi ke kantor polisi untuk mengakhiri semuanya? Saat itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan rapuh keluarga ini berada di tepi jurang. Sekali Budi memutuskan untuk melapor, tidak akan ada jalan kembali, dan aku tahu. Jika aku tidak ingin kehilangan segalanya, sekaranglah saatnya aku harus melakukan sesuatu. Malam ketika Budi pergi dengan deru motornya menjadi mimpi buruk bagiku. Aku berdiri terpaku di depan gerbang, angin malam yang dingin menampar wajahku. Di telingaku, hanya suara mesin yang menjauh yang berdengung. Seluruh tubuhku gemetar, jantungku berdebar kencang. Kakiku lemas, rasanya seperti mau ambruk. Aku tahu Budi pergi mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan jalan keluar itu bisa jadi dengan menyeret ibunya ke pengadilan untuk mengakhiri segalanya. Aku berlari ke kamar dan roboh di depan ibu mertua. Ibu duduk tanpa bergerak dengan mata kosong, seperti orang linglung. Aku menangis tersedu-sedu dan berkata, "Bu, Mas Budi pergi. Aku takut sekali, aku takut dia melapor ke polisi." Ibu diam-diam memejamkan mata. 2 tetes air mata mengalir. Jika itu kehendak Tuhan, aku harus menerimanya. Aku sudah tidak punya kekuatan untuk lari lagi. Aku memeluk ibu erat dan meraung. Tidak. Bu. Kalau ibu menyerah, keluarga ini akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus menahan Mas Budi. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk termangu di dekat jendela, menunggu suara motor Budi. Tapi hingga ayam berkokok di pagi hari, dia tidak muncul. Jantungku serasa diremas, dan ketakutanku semakin besar.
Aku berlari ke rumah Rina, satu-satunya teman yang bisa kupercaya. Aku menangis terseduh-seduh dan menceritakan semuanya. Aku tidak punya keberanian untuk menceritakan kebenarannya, hanya mengatakan bahwa ada rahasia di rumah kami dan suamiku pergi di tengah malam. Rina menggenggam tanganku erat dan menghiburku. Tenang, dia akan segera kembali. Laki-laki bisa seperti itu kalau terkejut. Tapi kamu harus siap mental, dia mungkin tidak akan setenang dulu. Sore harinya, Budi kembali. Penampilannya kurus, matanya merah, dan wajahnya tirus. Dia masuk tanpa berkata apa-apa dan langsung masuk ke kamar, menutup pintu. Aku gemetar, mengikutinya, dan mengetuk pintu dengan pelan. Mas, boleh aku masuk? Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu dan masuk. Dia duduk di tempat tidur. Di tangannya ada rokok yang menyala. Matanya menatap langit-langit dengan kosong. Di atas meja ada secari kertas, dan di sana tertulis beberapa baris dengan tulisan tangan yang kikuk. Jika kebenarannya seperti ini, ibu harus menebus dosanya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku ketakutan, berlari, dan merebut kertas itu, merobeknya berkeping-keping sambil menangis. Mas, jangan begini. Kumohon. Budi menggenggam tanganku erat. Matanya memerah. Sari, kamu tidak akan tahu. Aku melihat ayah dalam mimpiku. Beliau menyalahkanku karena pengecut. Aku tidak bisa membiarkan ayahku pergi dengan tidak adil. Aku meraung dan memeluknya erat. Kumohon pikirkan ibu. Pikirkan aku. Itu kecelakaan yang tidak diinginkan siapapun. Kalau kamu membuat ibu menjadi pesakitan, kamu akan kehilangan ibu, dan kehilangan aku juga. Apa kamu sanggup? Budi gemetar dan memegang kepalanya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan diri dari pelukanku dan bergumam sambil berjalan keluar. Aku harus bertemu dengan Pak Haryono, teman lama ayah. Mungkin beliau tahu sesuatu. Aku ketakutan dan menahannya. Mas, jangan. Kumohon jangan menggali lebih dalam lagi, tapi dia menepis tanganku dan pergi dengan tatapan tegas. Malam itu, Budi benar-benar pergi bertemu dengan Pak Haryono. Aku gelisah dengan hati yang membara. Hampir tengah malam, dia kembali dengan wajah pucat. Dia terduduk di kursi. Tatapannya kosong. Aku bertanya dengan cemas. Apa kata Pak Haryono? Budi tersenyum tipis dan berkata dengan suara tercekat, beliau bilang memang benar malam itu berisik. Ayah mabuk dan mengamuk, tetangga juga dengar tapi tidak ada yang berani ikut campur. Keesokan paginya baru mereka tahu ayah meninggal. Dan Pak Haryono juga curiga tapi tidak ada yang berani bicara. Sari, jadi bukan hanya ibu dan kamu, semua orang di kampung ini tahu ada yang aneh. Tapi hanya aku yang bodoh percaya ayahku meninggal karena kecelakaan. Dia menangis dan berteriak, aku hidup selama bertahun-tahun seperti orang buta yang bodoh. Aku memeluknya erat, tapi dia mendorongku. Matanya penuh kebencian. Aku tidak bisa memaafkan ibu. Aku juga tidak bisa memaafkanmu. Kenapa kalian membohongiku? Aku berlutut dan berkata dengan suara tercekat, aku melakukannya untuk melindungi keluarga ini. Aku takut kehilanganmu. Mas, kumohon percaya padaku. Kalau kamu melapor, kita akan kehilangan segalanya. Budi memalingkan wajah. Bahunya bergetar. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Jika besok aku masih di rumah ini, itu karena kamu menahanku. Jika tidak, jangan cari aku lagi. Malam itu, aku menangis hingga pingsan. Ibu mertua diam-diam masuk ke kamar dan meletakkan tangannya di bahuku. Air matanya menetes. Sari, semua ini salahku. Jika dia pergi, aku akan pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri agar hatinya tenang. Jangan menahannya lagi. Aku meraung dan memeluk ibu. Tidak, Bu. Kalau ibu melakukan itu, kami akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, Budi tidak berangkat kerja. Dia diam-diam mengemasi beberapa barang. Aku ketakutan dan memegang tangannya. Mau kemana? Dia menjawab dengan ketus, mencari diriku sendiri. Di sini aku merasa sesak napas. Aku menangis dan memohon padanya. Kumohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan ibu. Kami butuh kamu. Kalau kamu pergi,
Aku tidak bisa hidup. Tapi Budi menggelengkan kepala dan melepaskan tanganku. Matanya penuh penderitaan. Aku cinta kamu, Sari. Tapi cinta saja tidak cukup. Hatiku penuh luka. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku mengikutinya dan berteriak, Budi, kalau kamu pergi, aku juga akan mati. Suaraku bergema di dalam rumah yang sunyi. Ibu mertua terduduk di kursi, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Punggung Budi menghilang di ujung gang. Aku terduduk, merasakan sakit hati yang luar biasa. Saat itu, aku tahu keluarga kami telah mencapai tepi jurang, dan hanya satu langkah lagi, segalanya akan runtuh. Setelah Budi pergi, rumah ini terasa hampa dan mengerikan. Suara langkah kakinya yang akrab, suaranya yang memanggil, Sari, tolong ambilkan bajuku, tawanya saat bercerita tentang pabrik, semuanya tidak terdengar lagi. Yang ada hanyalah keheningan yang panjang. Hanya suara angin yang menyusup melalui celah pintu dan helaan napas berat ibu mertua yang terdengar. Aku duduk memeluk lutut di dalam kamar. Aku terlalu banyak menangis hingga pandanganku kabur, dan jantungku sakit setiap kali berdetak seperti luka yang terbuka. Selama beberapa hari, Budi tidak kembali, teleponku tidak diangkat, pesanku tidak dibalas. Aku mencarinya kemana-mana, dari rumah teman-teman baiknya hingga kafe yang sering ia kunjungi, tetapi semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada yang melihat Budi. Setiap kali itu terjadi, hatiku semakin putus asa. Aku mulai membayangkan skenario terburuk. Mungkin dia sudah pergi ke kantor polisi, atau mungkin dia putus asa dan pergi selamanya. Ibu mertua juga semakin lemah. Beliau menjadi kurus kering, dan tatapannya kosong. Suatu hari aku mendengar ibu duduk berjam-jam di samping altar suaminya, berbisik memohon ampun, Mas, maafkan aku, jangan biarkan anak kita membenciku. Melihat ibu, hatiku sakit, tetapi juga ada sedikit rasa kesal. Jika malam naas itu tidak terjadi, jika ibu tidak menyimpan rahasia selama bertahun-tahun, mungkin keluarga kami tidak akan sampai seperti ini, tetapi kemudian aku menyalahkan diriku sendiri. Ibu juga hanyalah seorang wanita malang yang terpojok dan tidak punya pilihan lain. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Rina, suaranya terdengar panik. Sari, aku baru saja melihat Mas Budi di warung pinggir kota, dia mabuk berat, kondisinya parah sekali. Cepat ke sini, takut terjadi apa-apa. Aku melempar celemekku dan berlari ke jalan. Jantungku berdebar kencang. Ketika aku tiba, pemandangan di depanku membuatku sesak napas. Budi tertelungkup di atas meja, botol-botol minuman berserakan. Matanya merah, wajahnya tirus, dan janggutnya tidak terurus. Dia benci minum, tapi sekarang dia mencari pelarian dalam alkohol. Aku berlari dan memeluknya. Mas Budi, ayo pulang. Jangan begini. Dia menatapku dengan mata lelah dan berkata dengan suara tercekat, pulang, ke tempat di mana orang yang membunuh ayahku hidup dengan tenang? Aku tidak bisa. Aku menangis terseduh-seduh dan menggenggam tangannya erat. Ibu tidak sengaja. Itu kecelakaan. Kalau kamu pergi, keluarga ini akan hancur. Aku juga akan kehilanganmu. Dia tertawa getir. Sari, kamu mengasihani ibu, dan aku mengasihani ayah. Dua perasaan itu merobek-robekku menjadi dua. Pemilik warung mendekat dan berkata pelan, Mbak, bawa pulang mas ini. Bahaya kalau mabuk begini di sini. Aku memapahnya menuju mobil. Setiap langkah terasa berat. Dalam perjalanan pulang, dia menyandarkan kepalanya di bahuku dan bergumam, aku lelah sekali. Sari, aku tidak tahu harus memilih yang mana. Air mataku membasahi bahunya. Aku hanya bisa memeluknya erat, ingin menahannya di dalam pelukanku. Ketika kami tiba di rumah, ibu mertua menangis melihat Budi. Ibu berlari dan mencoba memeluknya, tetapi dia mundur dengan tatapan dingin. Bu, jangan sentuh aku. Aku belum punya keberanian untuk memanggil ibu seperti dulu. Ibu membeku di tempat. Bahunya bergetar, lalu beliau terduduk di kursi, mengepalkan kedua tangannya hingga hampir berdarah. Aku memeluk Budi dengan penuh penderitaan. Malam itu, ketika Budi tertidur lelap karena mabuk, aku duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangannya erat. Aku bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi,
aku akan membuatnya bangkit kembali dan tidak akan membiarkannya kehilangan harapan lagi. Tapi aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih jelas, kebenaran yang bisa menenangkan luka di hatinya. Keesokan paginya, Budi bangun dengan mata memerah. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara serak, "Sari, aku sudah berpikir. Kalau ibu tidak menyerahkan diri, aku yang akan melapor. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap kali aku melihat altar ayah, aku merasa bayangan ibu membayangi di belakangku. Aku tidak tahan lagi. Aku ketakutan dan memeluknya erat. Jangan, kumohon. Kalau kamu melakukan itu, apa yang tersisa di antara kita? Ibu akan meninggal di penjara, dan aku juga tidak akan sanggup." Dia melepaskan tanganku dengan lembut dan berkata dengan tatapan gelap, "Maaf, tapi aku butuh keadilan untuk ayah." Aku berlari ke kamar ibu mertua dan berteriak, "Bu, dengarkan. Kalau Mas Budi benar-benar melapor, keluarga ini akan hancur. Biarkan saya yang menanggungnya. Saya akan bilang saya yang tidak sengaja melakukannya. Saya akan bertanggung jawab. Asal Mas Budi tidak membenci ibu." Ibu Lastri membeku, lalu memelukku erat dan menangis terseduh-seduh. "Sari, kamu gila. Kenapa kamu harus berkorban? Kamu tidak berhutang apa-apa padaku." Tenggorokanku tercekat, aku menangis, karena aku cinta Mas Budi, aku ingin melindungi keluarga ini. Aku tidak bisa melihat dia dan ibu saling membenci. Ibu menangis terseduh-seduh, dan membenamkan wajahnya di bahuku. "Sari, kamu seperti anak perempuan yang tidak pernah kumiliki. Tapi kamu tidak boleh merusak hidupmu karena aku. Jika takdir mengharuskanku menebus dosa, biarkan aku yang pergi. Kamu harus menjaga Budi, jangan tinggalkan dia." Aku memeluk ibu erat dan menangis. Malam itu, Budi tidak makan malam dan duduk diam di halaman. Aku mengambil jaket, menyelimutinya dengan lembut, dan berbisik, "Mas, apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Tapi kumohon jangan tinggalkan aku. Kalau aku kehilanganmu, aku juga tidak bisa hidup lagi." Budi diam-diam menoleh ke arahku. Matanya penuh air mata. Dia menyentuh rambutku dengan lembut dan berbisik, "Aku cinta kamu, Sari. Tapi cinta saja tidak bisa menghapus luka ini." Kata-kata itu membuat hatiku sakit. Aku tahu dia masih mencintaiku. Tapi ada jurang yang dalam di antara kami yang tidak mudah dilewati. Malam tiba, aku duduk diam dalam kegelapan, mendengarkan helaan napas ibu mertua dari kamar sebelah. Budi sudah tidur, tapi wajahnya mengerut seolah menderita dalam mimpi. Aku tahu hari-hari yang akan datang akan semakin bergejolak, dan jika aku tidak mengambil tindakan tegas, aku akan kehilangannya selamanya. Setelah malam-malam yang panjang dan melelahkan, aku tahu dengan jelas bahwa Budi telah sampai di jalan buntu. Dia tidak lagi menghindar, dia mulai bertindak. Pagi itu, saat aku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, dia sudah duduk di meja makan. Di depannya ada kertas putih dan pulpen. Ketika aku mendekat dengan diam-diam, kata surat laporan yang tertulis dengan tulisan tangan kikuk terlihat. Jantungku berhenti berdetak, seluruh tubuhku terasa dingin. Aku gemetar, merebut kertas itu, dan berteriak, "Mas Budi, kamu benar-benar mau melakukan ini?" Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya lelah tapi tegas. "Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku harus melakukannya agar ayahku tenang. Aku tidak ingin menjadi anak durhaka, tapi kebenarannya adalah ibu yang membunuh ayah. Meskipun itu kecelakaan, dia harus menebus dosanya." Aku meraung dan berlutut di depannya. "Kumohon jangan. Kalau kamu melakukan itu, ibu akan meninggal di penjara, dan keluarga kita akan hancur. Bagaimana aku bisa hidup?" Budi memalingkan wajah dan berkata dengan suara tercekat, "Aku lebih menderita dari yang kau bayangkan. Tapi setiap kali aku berdiri di depan altar ayah, aku merasa mengkhianatinya. Aku tidak tahan lagi." Setelah selesai bicara, dia merebut kembali kertas itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Aku berlari dan mencoba merebutnya, tapi dia mendorongku dengan mata memerah. Ibu mertua keluar dari kamarnya, dan menyaksikan pemandangan itu. Ibu mendekat dengan gemetar dan berkata dengan suara serak, "Budi, bawa aku kemanapun kamu mau." Ibu sudah lelah, ibu tidak mau bersandiwara lagi.
Jika kematian ayahmu hanya bisa ditenangkan dengan aku menebus dosaku, aku rela pergi. Setelah selesai bicara, air mata ibu menetes. Budi membeku di tempat, bibirnya bergetar. Dia berkata dengan suara serak, "Bu, kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Kenapa ibu membiarkanku hidup dalam kebohongan selama belasan tahun?" Ibu menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. "Aku takut kehilanganmu. Aku tidak punya keberanian. Aku pikir lebih baik dibenci karena galak daripada dibenci karena menjadi penjahat." Udara terasa begitu berat hingga menyesakkan. Aku berteriak, "Mas Budi, kalau kamu benar-benar mencintaiku, pikirkan aku. Aku memikul rahasia ini bersama ibu untuk melindungi keluarga ini. Kalau kamu melapor, kamu akan kehilangan ibu, kehilangan aku, kehilangan segalanya. Apa kamu sanggup?" Aku menggenggam tangannya erat. Air mata dan keringat bercampur. Budi gemetar. Tatapannya penuh dengan konflik yang hebat. Antara keadilan untuk ayahnya dan kasih sayang untuk keluarga yang tersisa. Akhirnya, dia menepis tanganku dengan kasar dan berlari ke pintu. Hanya suara pintu yang dibanting yang tersisa. Aku terduduk di tempat, hampir pingsan. Sore itu, aku seperti orang linglung. Ibu mertua duduk termangu, menatap jauh. Tiba-tiba aku teringat pada kata-kataku, bahwa aku akan menanggungnya untuk ibu. Awalnya itu hanya kata-kata putus asa. Tapi sekarang rasanya seperti satu-satunya jalan keluar. Jika aku menanggung dosanya dan mengatakan bahwa malam itu aku yang tidak sengaja, Budi tidak akan punya alasan untuk membenci ibunya lagi. Meskipun dia akan membenciku, jika dia bisa melindungi ibunya, aku bisa menerimanya. Malam tiba. Aku mengambil kertas dan pulpen, dan dengan tangan gemetar, aku menulis surat pengakuan. Setiap kata terasa seperti tetesan darah yang jatuh dari jantungku. Aku menulis bahwa malam itu aku berkelahi dengan ayah mertua yang mabuk dan tidak sengaja menusuknya. Aku berniat menanggung semuanya untuk menyelamatkan ibu mertua. Air mata membasahi kertas, tapi aku terus menulis hingga selesai. Saat aku akan memasukkan kertas itu ke dalam peti, ibu mertua tiba-tiba masuk. Ibu melihatnya dan membeku, lalu berlari dan merebutnya. Ibu merobeknya berkeping-keping dan berteriak dengan suara gemetar, "Kamu gila. Kenapa kamu mau menanggungnya untukku? Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu merusak hidupmu." Aku memeluk ibu dan berkata dengan suara tercekat, "Bu, aku cinta Mas Budi. Aku tidak mau dia membenci ibu. Aku melakukan ini untuk melindungi suamiku, untuk melindungi keluarga ini." Ibu memelukku erat dan menangis tersedu-sedu. "Sari, kamu benar-benar anugerah bagiku. Tapi tidak, aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Jika Budi mau melapor, biarkan aku yang pergi. Kamu masih muda. Kamu harus hidup, punya anak, jangan berbuat bodoh lagi." Malam itu, kami saling berpelukan dan menangis hingga kehabisan tenaga. Dari halaman, terdengar suara anjing menggonggong sesekali, seolah-olah memberitahu bahwa badai akan datang. Keesokan paginya, Budi kembali dengan mata memerah dan penampilan kuyu. Dia duduk di kursi dan mengeluarkan kertas yang kusut dari sakunya. Aku menatapnya dengan gemetar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tapi dia tidak menyerahkannya kemanapun, hanya meletakkannya dengan keras di atas meja dan berkata dengan suara serak, "Bu, Sari, aku sudah berpikir semalaman. Aku tidak bisa melapor, tapi aku juga tidak bisa memaafkan. Aku harus pergi dari sini. Kalau aku di sini, aku bisa gila." Aku panik, berlari, dan memeluknya erat. "Jangan. Kalau kamu pergi, bagaimana aku bisa hidup?" Dia menatapku, matanya merah. "Sari, jangan menahanku. Aku butuh waktu. Kalau aku di sini, aku akan membenci kalian berdua. Aku tidak mau itu." Ibu mertua meraung dan berlutut di depannya. "Budi, kalau kamu pergi, bagaimana ibu bisa hidup? Bencilah ibu sepuasmu, tapi kumohon jangan pergi, ibu hanya punya kamu." Budi menatap ibu. Tatapannya penuh penderitaan. Dia gemetar, membantu ibu berdiri, dan berbisik, "Bu, aku tidak membenci ibu. Aku hanya tidak bisa menghadapinya. Beri aku waktu untuk menemukan diriku sendiri." Setelah selesai bicara,
Dia mengambil tasnya dan berjalan menuju gerbang. Aku mengikutinya, memeluknya erat, dan meraung, "Mas Budi, kalau kamu pergi, aku juga akan mati." Dia berbalik dan mencium keningku. Air matanya mengalir. "Aku cinta kamu. Tapi jangan mati. Tunggu aku. Kalau aku sudah menemukan keberanianku lagi, aku akan kembali." Gerbang tertutup, dan punggungnya menghilang. Aku terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertua terduduk di kursi di halaman, menatap kosong. Saat itu, aku tahu keluarga kami telah hancur berkeping-keping. Dan tidak ada satupun dari kami yang tahu, apakah suatu hari nanti kami bisa kembali seperti dulu. Setelah Budi pergi, rumah yang sudah sunyi itu menjadi semakin hampa dan menakutkan. Saat makan, hanya ada kami berdua, mangkuk dan sendok yang disiapkan selalu tersisa satu. Aku menatap kursi kosong yang biasa diduduki Budi, mendengarkan suara angin yang menerpa teras. Aku menderita sakit hati yang mencekik. Ibu mertua juga bukan lagi Ibu Lastri yang tegas seperti dulu. Beliau menjadi pendiam dan hanya berputar di sekitar altar suaminya sepanjang hari. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya kabur karena air mata. Aku hidup dalam kekhawatiran yang tak berujung. Aku sama sekali tidak tahu di mana dan bagaimana Budi hidup. Terkadang aku menelepon, tapi tidak diangkat. Terkadang nada sambungnya panjang, terkadang mati total. Puluhan pesan ku kirim, tapi yang kembali hanyalah keheningan. Keheningan itu lebih menakutkan daripada omelan apapun, karena rasanya seperti kehampaan besar yang menelan jantungku. Suatu sore, aku tidak sengaja mendengar kabar dari Rina. Dia melihat Budi di sebuah proyek konstruksi di pinggir kota. Dia kurus kering, hitam legam, dan mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Rina memberiku saran. "Sari, temui dia. Jangan biarkan dia menderita sendirian. Orang kalau terlalu tertekan, mudah salah jalan." Aku mengangguk. Air mataku menetes. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Harapan dan ketakutan bercampur aduk membuatku gelisah. Keesokan paginya, aku diam-diam pergi ke alamat yang diberikan Rina. Benar saja, Budi sedang bekerja di proyek konstruksi. Dia mengangkat karung semen, keringatnya bercucuran. Aku merasa sakit hati melihatnya begitu kuyu. Aku ingin berlari dan memeluknya, tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang kurus bekerja di antara orang-orang dari kejauhan. Jantungku sakit dan bergetar. Saat makan siang, ketika dia duduk sendirian di sudut sambil minum air, aku dengan hati-hati mendekatinya. Dia mengangkat kepalanya, melihatku, dan membeku. Matanya merah, suaranya serak. "Kenapa kamu di sini?" Tenggorokanku tercekat. Aku harus datang. Aku tidak tahan lagi. "Mas Budi, bencilah aku. Tapi jangan tinggalkan aku sendirian seperti ini." Dia memalingkan wajah, terdiam cukup lama, lalu berbisik, "Aku tidak membencimu. Aku membenci diriku sendiri. Tapi aku tidak punya keberanian untuk pulang. Sari." Aku memeluknya erat dan menangis terseduh-seduh. "Ayo pulang, Mas. Bagaimanapun juga, itu rumah kita. Ibu menunggumu, aku menunggumu. Jangan biarkan rumah itu terus kosong." Budi gemetar, tapi kemudian dia melepaskan tanganku dan menatap jauh. "Aku butuh waktu. Kalau di sana, setiap kali aku melihat ibu, aku teringat ayah. Aku tidak sanggup. Beri aku sedikit waktu lagi, aku tahu dia belum bisa memaafkan." Aku terpaksa pulang dengan hati berat. Ibu mertua, melihatku pulang sendirian, berbalik tanpa bicara dengan tatapan kecewa. Malam itu, ibu berbisik dalam kegelapan, "Sari, jika kamu bisa membawanya pulang, aku mati pun tidak apa-apa. Tapi jika dia tidak kembali, mungkin itu hukuman yang harus kuterima." Waktu berlalu, dan hidupku menjadi penantian yang tak berujung. Sambil bekerja, aku diam-diam mengunjungi proyek konstruksi dan membawakannya makanan. Terkadang dia menerimanya, terkadang dia berbalik dengan dingin. Tapi mengetahui dia masih hidup saja sudah menjadi penghiburan bagiku. Suatu hari saat aku berkunjung, aku tidak sengaja mendengar teman-teman Budi bicara. Teman kita itu, setiap malam mengigau memanggil ayahnya, lalu dia bisa duduk melamun berjam-jam, khawatir juga, takutnya nanti dia tidak kuat dan berpikir yang tidak-tidak.
Mendengar itu, aku membeku di tempat. Ketakutan yang luar biasa muncul di hatiku. Aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku mencari kamar kos sempit tempatnya tinggal. Ketika aku membuka pintu, dia sedang duduk di tempat tidur. Matanya kosong menatap udara, dan di depannya ada botol minuman keras yang setengah kosong. Aku berlari, merebut botol itu, dan membantingnya ke lantai. Mas Budi, sampai kapan kamu akan merusak dirimu sendiri? Apa kamu baru puas kalau aku dan ibu mati menderita? Dia menatapku dengan mata memerah dan berteriak, aku juga tidak mau begini. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat ayah ambruk, darah mengalir. Aku mendengar suara ibu menangis, dan suaramu yang berbohong. Semakin aku minum untuk lupa, semakin aku ingat. Aku memeluknya erat dan menangis terseduh-seduh. Mas Budi, kumohon jangan menyiksa dirimu lagi. Itu kecelakaan. Ibu sudah menderita seumur hidupnya, masa sekarang kamu mau membuatnya hidup dalam rasa bersalah? Ayah di surga juga tidak akan mau melihatmu merusak dirimu seperti ini. Budi menangis seperti anak kecil dan memelukku. Sari, aku lelah sekali, aku tidak mau membenci, tapi aku juga tidak bisa memaafkan. Aku berdiri di persimpangan, tidak tahu harus kemana. Aku menenangkannya dan berbisik, kalau begitu, mari kita tunggu waktu yang akan menjawab. Jangan lari lagi. Ayo pulang. Beri aku dan ibu kesempatan untuk merawatmu. Setidaknya jangan sendirian dalam kegelapan ini. Dia diam. Air matanya membasahi bahuku. Lalu, dia mengangguk pelan. Keesokan harinya, aku memapahnya pulang. Begitu gerbang terbuka, ibu mertua berlari, memeluknya, dan meraung, Budi. Kamu kembali. Ibu kira ibu akan kehilanganmu selamanya. Budi membeku, lalu ikut menangis, tapi dia masih belum bisa menatap mata ibunya secara langsung. Hatiku sakit, tapi juga lega. Malam itu, setelah makan malam reuni, Budi duduk diam di halaman. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Dia berbisik, aku kembali, tapi aku tidak bisa janji akan langsung tenang. Aku masih butuh waktu, tapi setidaknya, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Di antara air mata, aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Dalam kegelapan, aku tahu keluarga kami belum keluar dari badai. Tapi setidaknya, secercah harapan mulai menyala kembali. Sejak hari Budi kembali, kehangatan mulai terasa lagi di rumah kecil kami. Saat makan, tidak ada lagi kursi kosong, 3 mangkuk berjajar rapi, meskipun keheningan di antara kami masih tebal. Budi menjadi pendiam, hanya tersenyum paksa jika aku atau ibu mertua mengajaknya bicara. Setiap anggukan kecilnya, setiap senyum tipisnya, terasa seperti keajaiban bagiku. Itu adalah bukti bahwa dia masih ingin bersama kami. Tapi aku tahu, di dalam hatinya masih ada luka yang berdarah. Setiap malam, dia duduk lama di bawah teras, merokok dalam diam. Suatu hari saat aku duduk di sampingnya, dia tiba-tiba berkata, Sari, aku kembali bukan karena aku sudah memaafkan. Aku kembali karena aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku masih belum punya keberanian untuk menatap ibu secara langsung. Aku menggenggam tangannya erat dan berbisik, tidak apa-apa, Mas. Kamu ada di sini saja sudah cukup. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Setiap luka butuh waktu, kan? Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu menyimpan kesedihan yang dalam. Ibu mertua semakin lemah dari hari ke hari. Mungkin karena bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah, ditambah dengan guncangan saat Budi mengetahui kebenarannya, kesehatannya menurun drastis. Terkadang aku melihat ibu menatap jauh dengan kosong. Matanya yang kabur seolah sedang mengembara di tengah kenangan yang menyakitkan. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian, ibu memanggilku dengan pelan. Sari, kemarilah. Aku duduk di sampingnya. Ibu memegang tanganku dan berkata dengan suara gemetar, ibu merasa hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu bisa merasakannya. Tapi melihat Budi begitu menderita, hati ibu tidak tenang. Kamu harus menggantikan ibu untuk membimbingnya, janji ya. Aku menangis, sambil terus mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Saya akan pastikan dia tidak tersesat. Tapi konflik batin Budi kembali meledak.
Suatu pagi, dia tiba-tiba berkata, "Bu, Sari, aku sudah banyak berpikir. Jika ibu tidak menyerahkan diri ke polisi, suatu saat aku yang harus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan ayah pergi begitu saja." Aku dan ibu mertua membeku di tempat. Wajah ibu pucat, tatapannya goyah, aku ketakutan dan memeluknya. "Jangan bicara seperti itu. Ibu sudah tua dan sakit-sakitan. Bagaimana kamu bisa tega?" Tapi Budi menatapku dengan tatapan tegas. "Sari, aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintai ayah. Cintaku tidak bisa ditukar dengan keadilan." Udara di rumah sekali lagi menjadi mencekam. Aku melihat tangan ibu mertua gemetar. Ibu berkata perlahan, "Budi, jika kamu pikir itu benar, ibu akan pergi. Tapi sebelum pergi, ibu hanya minta satu hal. Ingatlah bahwa ibu tidak sengaja. Ibu bukan pembunuh, hanya seorang wanita yang terpojok. Kamu bisa melaporkanku, tapi jangan membenciku." Budi diam dengan wajah kaku. Dia keluar, dan aku serta ibu mertua ditinggalkan dalam tangis. Selama beberapa hari berikutnya, Budi hanya fokus pada pekerjaannya, tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia masih berjuang hebat. Terkadang dia memelukku dan menangis seperti anak kecil. "Sari, aku lelah sekali, separuh hatiku ingin memaafkan dan hidup tenang, separuh lagi ingin melapor demi ayah. Aku merasa seperti terbelah dua." Aku mengelus kepalanya dan berkata dengan suara tercekat, "Kamu tidak perlu memilih sekarang. Waktu akan memberitahumu apa yang penting. Lihat aku. Lihat ibu. Kita masih hidup, dan kita saling membutuhkan. Tapi takdir tidak membiarkan kami damai." Suatu sore saat aku pulang dari pasar, aku melihat dua orang polisi berdiri di depan gerbang. Mereka datang karena mendapat laporan anonim dan ingin bertanya tentang kematian ayah mertua di masa lalu. Aku membeku di tempat. Tanganku gemetar hingga keranjang belanjaanku jatuh. Ibu mertua keluar. Wajahnya pucat, kedua lututnya lemas hingga hampir ambruk. Budi keluar dari dalam rumah. Wajahnya kaku, matanya bercampur antara kebingungan dan penderitaan. Ketika polisi bertanya, Ibu Lastri berusaha menjawab dengan tenang bahwa suami Budi meninggal karena kecelakaan akibat mabuk. Mereka mencatat sesuatu dan pergi, tapi pemandangan itu seperti pisau yang mengiris jantungku. Aku menatap Budi. Bibirnya bergetar, tapi dia diam. Sepanjang malam itu, dia tidak tidur. Dia duduk di bawah teras, menatap langit, wajahnya lelah. Aku hanya bisa duduk diam di sampingnya. Malam itu, ibu mertua memanggilku dan memberiku sebuah kotak kecil. Ibu berbisik, "Di dalamnya ada surat untuk polisi. Aku sudah mengakui semuanya. Jika suatu saat Budi memutuskan, kamu yang berikan ini pada mereka. Anggap saja ini penebusan dosaku. Yang kuinginkan hanyalah, setelah semua ini selesai, kamu menjaga hati anak itu." Aku meraung, memeluk ibu, dan gemetar. "Bu, kenapa harus begini? Kita bisa hidup tenang, kan?" Ibu tersenyum tipis. Matanya kabur karena air mata, tidak ada kedamaian yang dibangun di atas kebohongan. "Aku salah, Sari. Tapi kamu jangan salah sepertiku." Aku membenamkan wajah di bahu ibu, merasakan sakit yang luar biasa. Keesokan harinya, aku mendengar Budi mengambil cuti panjang dari pabrik. Katanya dia butuh waktu untuk berpikir. Aku tahu saatnya keputusan akan tiba. Aku melihat punggungnya yang menjauh, merasakan kengerian yang tak bisa kuungkapkan. Malam itu, saat aku masuk ke kamar, ibu mertua duduk termangu di samping altar suaminya. Dengan tangan gemetar, beliau menyalakan dupa, asapnya mengepul. Ibu berbisik, "Mas, aku sudah siap. Aku hanya berharap anakku mau memaafkanku." Aku berdiri diam di belakangnya. Menangis. Aku tahu akhir cerita ini sudah dekat. Dan aku juga harus mempersiapkan pilihan terakhirku. Akankah aku menjaga rahasia agar keluarga ini tidak hancur, atau membiarkan kebenaran terungkap dan masing-masing dari kami menanggung akibatnya? Setelah malam kedatangan polisi, suasana di keluarga kami menjadi rapuh, seolah tergantung pada seutas benang tipis. Aku melihat Budi, tatapannya masih penuh kebingungan, dan ibu mertua semakin lemah dari hari ke hari. Ibu hampir tidak makan apa-apa dan hanya berputar di sekitar altar suaminya.
Asap dupa tidak pernah berhenti mengepul. Suatu sore, saat senja mewarnai teras, Budi duduk diam di kursi tua. Aku mendekat, meletakkan tangan dengan lembut di bahunya. Terdengar helaan napas. Sari, aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan laporan. Ini menyakitkan, tapi harus kulakukan. Ayah butuh kebenaran yang jelas. Aku membeku di tempat, jantungku serasa jatuh ke dasar jurang. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ibu mertua keluar dari kamarnya. Di tangannya ada surat pengakuan yang sudah ia siapkan. Ibu meletakkan surat itu di atas meja dan berkata dengan suara gemetar tapi tegas, "Budi, kamu tidak perlu melapor. Ini surat pengakuan ibu. Jika polisi membutuhkannya, ibu yang akan mengantarkannya sendiri. Ibu tidak akan lari lagi." Setelah selesai bicara, ibu menyerahkan surat itu pada Budi. Dia menerimanya dengan gemetar dan membacanya kata demi kata. Air matanya mengalir deras. Surat itu berisi semua tentang malam naas itu. Alkohol, pertengkaran, pergulatan, bilah golok yang salah sasaran, dan ketakutan selama belasan tahun. Setiap kalimatnya menusuk hati Budi seperti pisau. Dia menangis terseduh-seduh dan berlutut di depan ibunya. "Bu, kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Kenapa ibu menanggungnya sendirian selama bertahun-tahun?" Ibu mertua juga menangis dan memeluk putranya. "Aku takut kehilanganmu, tapi semakin aku sembunyikan, semakin aku kehilanganmu." "Ibu salah, Budi." Saat itu, aku menatap mereka sambil menangis. Semua konflik dan rasa bersalah yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Tidak ada lagi keheningan yang mengerikan di antara ibu dan anak, yang ada hanyalah pertemuan yang penuh air mata. Budi memegang surat itu lama, lalu melipatnya dan berkata dengan suara gemetar, "Bu, ayah sudah meninggal. Kebenaran ini tidak akan berubah. Jika aku menyerahkan surat ini, ibu akan dipenjara, dan keluarga kita akan hancur. Tapi jika aku menyimpannya, mungkin ayah tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Aku sangat menderita, Bu." Ibu mertua menggenggam tangan putranya erat dan berkata dengan suara tercekat, "Budi, biarkan ibu pergi. Daripada kamu tersiksa oleh rasa bersalah seumur hidup, lebih baik ibu menebus dosa." Tapi Budi menggelengkan kepala dan menangis. "Tidak. Ibu sudah cukup menderita. Aku tidak bisa melepaskan ibu. Ayah di surga juga tidak akan mau melihat keluarga kita hancur." Setelah selesai bicara, Budi merobek surat itu berkeping-keping dan melemparkannya ke lantai. Aku terkejut, dan ibu mertua termangu. Budi mengangkat kepalanya, wajahnya basah oleh air mata. "Aku tidak akan melapor. Ibu sudah menebus dosa dengan rasa bersalah selama belasan tahun. Aku tidak mau kita hancur lagi. Tapi mulai sekarang, jangan sembunyikan apa-apa dariku. Biarkan aku ikut memikulnya bersama ibu." Ibu mertua menangis terseduh-seduh dan memeluk Budi erat. "Anakku, terima kasih. Ibu sudah menunggu saat ini seumur hidup." Aku juga menangis dan berlutut di samping mereka. Aku merasa beban berat yang mengerikan itu akhirnya terangkat. Sejak hari itu, tidak ada lagi kata-kata menghindar di rumah. Sebaliknya, kami menghadapinya bersama. Budi mulai berubah. Dia tidak lagi tenggelam dalam alkohol atau menghindari tatapan ibunya. Dia menjadi lebih pendiam, lebih dewasa, dan lebih menghargai setiap detik waktu yang tersisa. Suatu hari, dia memegang tanganku dan berbisik, "Sari, aku tahu betapa beratnya penderitaanmu. Terima kasih karena tidak melepaskan tanganku saat aku ingin lari." Aku menangis dan memeluknya. Hatiku terasa lega. Ibu mertua juga mulai hidup dengan cara yang berbeda. Beliau menanam lebih banyak sayuran di kebun dan merawat pot-pot bunga kecil dengan telaten. Terkadang, tatapan matanya saat melihat kami tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan harapan. Suatu malam, saat kami bertiga makan, ibu berkata dengan tenang, "Keluarga tidak harus sempurna. Cukup dengan bersama-sama saja sudah cukup. Ayahmu sudah meninggal, dan itu adalah luka yang tidak akan pernah hilang. Tapi jika kita terus tenggelam dalam kebencian, itu sama saja dengan membunuhnya 2 kali. Hidup dengan baik, itulah bakti yang sesungguhnya." Kata-kata itu membuatku dan Budi terdiam. Benar. Kebenaran yang menyakitkan itu tidak bisa diubah, tapi kami bisa memilih bagaimana kami akan hidup,
Dengan mengisinya dengan cinta untuk satu sama lain, bukan kebencian. Waktu berlalu, dan luka di hati Budi tidak langsung hilang, tapi semakin hari semakin melunak. Dia perlahan-lahan belajar tersenyum, belajar menatap ibunya tanpa menghindar. Setiap kali aku melihatnya membantu ibunya memperbaiki pagar atau diam-diam membelikan obat, aku tahu dia sedang memaafkan dengan caranya sendiri. Dan aku, setelah melalui semua ini, menyadari satu hal. Rahasia, sebaik apapun disembunyikan, suatu saat akan terungkap. Dan hanya dengan menghadapi, menerima, dan memaafkan, manusia bisa menemukan kedamaian. Suatu pagi, saat matahari menyinari teras, ibu mertua duduk di kursi, tersenyum melihat kami membersihkan halaman. Ibu berkata dengan suara ringan seolah telah melepaskan semua bebannya, "Aku sudah tenang sekarang." Aku menatap Budi, dan dia mengangguk pelan. Saat itu, aku tahu, meskipun luka itu masih ada, keluarga kami telah berhasil keluar dari tepi jurang. Cerita ini tidak berakhir dengan akhir yang bahagia sempurna, melainkan dengan penerimaan. Ayah Budi tidak bisa kembali, dan penderitaan itu tidak akan hilang. Tapi kami, ibu dan anak, istri dan suami, memilih untuk tetap bersama, untuk memikul apa yang tersisa bersama-sama. Dan itulah satu-satunya cara untuk menjaga sebuah keluarga. Melalui cerita hari ini, kita bisa merasakan bahwa tidak ada kebenaran yang bisa terkubur selamanya, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas kebohongan. Yang terpenting adalah berani menghadapi, mendengarkan, dan mendahulukan kasih sayang keluarga di atas kebencian. Saat orang tua dan orang yang Anda cintai masih ada di sisi Anda, hargailah momen itu. Karena itulah hal berharga yang tidak akan pernah bisa dikembalikan oleh waktu. Jika cerita hari ini memberikan gema yang mendalam di hati Anda, silakan berlangganan saluran pilihan Anda, sukai, dan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Setiap masukan dan pendapat Anda adalah kekuatan bagi kami untuk terus menciptakan cerita yang lebih bermakna, dekat, dan manusiawi.